Nafas monster tingkat 9 memenuhi udara, dan semua pembudidaya yang hadir memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Rambut di punggung mereka berdiri saat ini. Menghadapi binatang buas yang begitu ganas, jika mereka tidak berada di kota, mereka mungkin akan melakukannya. Mereka sudah lama melarikan diri. Satu-satunya hal yang meyakinkan mereka adalah bahwa burung Phoenix api emas itu mengambang di kehampaan dan tidak berniat menyerang. Huo Feng, kamu nakal lagi. Pada saat ini, suara samar datang dari punggung Jin Yan Huo Feng dan bergema di udara, sementara Jin Yan Huo Feng menundukkan kepalanya seolah-olah dia telah melakukan kesalahan. Siapa yang bisa mengendalikan binatang buas tingkat 9? Ketika mereka mendengar suara itu, para pembudidaya yang hadir melebarkan mata mereka dan melihat ke arah suara itu dari Jin Yan Huo Feng. Dia mengenakan gaun serasi berwarna emas dan putih, wajah tampannya penuh ketidakpedulian, sepasang mata tajam menatap lurus ke depan, seolah dia tidak bisa melihat apapun di matanya, tangannya di belakang punggung, rambutnya yang panjang dan gaunnya bergerak tertiup angin, suasana arogansi memenuhi udara. Siapa pemuda itu? Dia begitu kuat di usia yang begitu muda. Dia pasti bukan orang yang sederhana. Semua orang yang hadir terkejut. Itu dia, ibel gila dari wilayah timur, jenius jahat terkuat di kelas 1 Universitas Long Yuan Yi Chen. Ketika keluarga Wang dan keluarga Liu berada di Pulau Es dan Api, mereka berselisih dengan Yi Chen, dan mereka diperas habis-habisan oleh Ichiban, jadi ketika mereka melihat sosok itu, mereka langsung mengenalinya. Apa? Dia adalah Yi Chen yang membasmi naga terbang bersayap besi di Pulau Es dan Api. Para pembudidaya yang hadir sangat terkejut. Pulau Es dan Api sangat terkenal di wilayah utara. Apa yang terjadi di pulau itu telah lama tersebar melalui mulut para tentara bayaran. Kabar bahwa Shuro belum mati juga telah diketahui semua orang sehingga menimbulkan kehebohan. Selain Sura, ada orang lain yang jelas lebih mempesona, yaitu Yi Chen, yang telah menaklukkan api Yin dan Yang. Sebagai monster super tingkat 9, naga terbang bersayap besi sangat kuat. Bahkan jika ia berada di alam jiwa surgawi, ia tidak dapat menandinginya untuk melawannya. Namun, Yi Chen sebenarnya menggunakan budidayanya di alam jiwa bumi untuk membasminya, ini saja dapat mengejutkan semua orang. Saya mendengar bahwa Sura pernah berkata bahwa selama Yi Chen bersedia menjadi muridnya, dia tidak perlu membasminya. Saya juga mendengar bahwa ketika dia berada di Pulau Es dan Api, tingkat kultivasinya telah meningkat ke alam jiwa kuasi surga, dan dia baru berusia 18 tahun. Bahkan Yi Hong, yang lebih kuat dari Sura pada saat itu, ketika dia berusia 18 tahun, tak satu pun dari mereka memiliki tingkat kultivasi alam jiwa kuasi surga. Jika budidayanya berjalan dengan baik, dia mungkin bisa melampaui Yi Hong dan menjadi terkenal di wilayah utara. Tidak heran bahkan Sura ingin menerimanya sebagai muridnya. Bakat seperti itu sungguh menakutkan. Tetapi karena usianya, tingkat kultivasinya saat ini bukanlah yang terkuat di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Jalan menuju yang kuat sebenarnya adalah sebuah jalan. Di jalan pembasmian, yang kalah hanya bisa mundur dari panggung yang kuat, dan pemenangnya bisa berdiri di puncak piramida. Dulu banyak orang jenius yang sempat terkenal, namun pada akhirnya gagal untuk benar-benar berkembang naik, begitu juga Yi Chen. Sulit untuk mengetahui kapan ia tumbuh besar, kata para petani. Roar perhatian semua orang terfokus pada Yi Chen. Pada saat ini, 3 raungan terdengar dari kehampaan. Baru kemudian semua orang memperhatikan 3 monster terbang lainnya. Mereka mendongak dan menemukan bahwa 3 monster terbang di punggung mereka berdiri seorang pria kuat, yaitu Yi Ming, Yi Xian, dan Yue Ying. Guru Yi Ming, Guru Yi Xian, dan Guru Yue Ying, sungguh suatu kehormatan bagi keluarga Wang saya memiliki 3 orang kuat ini. Kami telah menyiapkan sayap bagi para guru untuk beristirahat. Wajah Penatua Lei menunjukkan kegembiraan, dan dia mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, kata dengan hormat. Apa? 3 dari 15 instruktur legendaris dari Long Yuan College ada di sini. Kapan keluarga Wang memiliki reputasi yang begitu besar hingga mengundang orang-orang kuat seperti itu? Penatua Lei, Anda tidak perlu bersikap sopan. Saya ada urusan yang harus diselesaikan ketika saya datang ke sini kali ini, dan dekan sebelumnya telah memerintahkan untuk tidak mengganggu para penatua dan yang lainnya, jadi kami memiliki pengaturan lain untuk hal-hal ini. Yi Ming melambaikan tangannya, membuat Penatua Lei dan yang lainnya sangat kecewa. Awalnya, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan Long Yuan College dan meningkatkan prestise mereka, tetapi instruktur Yi Ming tidak memberi mereka kesempatan ini sama sekali. Kekuatan tersembunyi tidak boleh mengganggu kekuatan biasa. Hal ini telah disepakati sejak lama. Jika Akademi Long Yuan berinteraksi dengan mereka,
pasti akan menyebabkan banyak kesalahpahaman dan merusak keseimbangan antara kekuatan biasa. Aum, pada saat ini, beberapa auman monster datang dari kejauhan, dan kemudian 5 hantu dan yang lainnya akhirnya tiba. Bukankah itu 5 hantu jenius dari kelas 3 Universitas Longyuan? Kedatangan 5 hantu dan yang lainnya menarik banyak perhatian. Tuan, kami sudah lama memesan rumah Jinke. Kami bisa pindah segera setelah kami tiba, kata Jin Gui sambil tersenyum. Apa? Kamu sebenarnya mengambil alih rumah Jinke? Ketika mereka mendengar ini, para praktisi yang hadir membelalak. Jinke Mansion adalah penginapan termewah di daerah Dongling. Bahkan satu hidangan pun bisa menghabiskan uang bagi petani biasa. Bahkan orang-orang berkuasa seperti keluarga Wang jarang pergi ke sana untuk mengeluarkan uang, kecuali ada peluang besar yang datang menjamu tamu-tamu terhormat. Meski sangat mahal, selalu ada aliran tamu yang tiada habisnya di Jinke Mansion. Tentu saja, sebagian besar tamunya adalah anak-anak dari beberapa keluarga besar, serta beberapa pria kuat seperti ini yang paling membutuhkan. Karena itu, Jinke Mansion keuntungan yang dihasilkan setiap hari cukup membuat banyak pihak iri. Alasan mengapa ia bisa ada sejak lama dan belum dianeksasi oleh kekuatan-kekuatan itu adalah karena ada kekuatan misterius di balik Jinke Mansion, tetapi tidak ada yang tahu kekuatan mana itu pernah menjadi orang alam jiwa surgawi yang pergi ke sana. Dia menyebabkan masalah dan ditampar. Pantas saja setinggi apapun harga yang saya tawarkan, mereka tidak menerima bisnis saya. Ternyata mereka sudah dikontrak, kata Penatua Lei dengan sedikit nada tidak berdaya. Penatua Lei dan para tetua keluarga Liu, saya ingin tahu bagaimana Anda mempersiapkan barang-barang saya. Yi Chen sama sekali tidak peduli dengan Jinke Mansion. Ketika Penatua Lei dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, otot-otot wajah mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak-gerak. Jika seorang kultivator mengetahui apa yang terjadi, mereka akan segera memahami bahwa itu adalah kedutan kesusahan. Kami sudah menyiapkan barang-barangnya, tapi harganya terlalu mahal dan kami tidak membawanya. Saudara Yi Chen, setelah kami menetap, kami akan meminta seseorang untuk mengirimkannya. Meskipun dia memiliki banyak pendapat tentang Yi Chen, Penatua Lei berbicara dengan sangat sopan, orang di depannya bukanlah seseorang yang dapat dia sakiti, tidak, tepatnya, dia tidak dapat menyinggung kekuatan di belakangnya. Itu bagus, kuharap kamu tidak mengingkari janjimu. Yi Chen tersenyum ringan. Jika tidak ada yang salah, dia akan mendapatkan 400 batu jiwa bintang 8. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, semua orang lelah. Ayo pergi ke Jinke Mansion untuk istirahat dulu. Instruktur Yiming melambaikan tangannya, lalu beberapa orang mengambil kembali binatang ajaib itu dan berjalan ke arah Jinke Mansion. Mereka semua berinisiatif memberi jalan. Di sebelah selatan kota Dongling terdapat sebuah paviliun dengan ketinggian 100 meter, menjulang ke langit, seperti paviliun peri, khusyuk dan mulia. Para penggarap yang lewat di sini memandang bangunan ini dengan mata menyala-nyala, tempat pembakaran emas yang terkenal Jinke Mansion. Dulu, Jinke Mansion ramai dengan tamu, tapi sekarang sangat sepi tanpa ada yang masuk atau keluar. Beberapa pria kuat berdiri di luar pintu, mengeluarkan aura tangguh di depan mereka, penuh dengan alkohol, meski begitu tetap memberikan perasaan yang tak terduga. Apakah itu rumah Jinke? Di bawah tatapan sekelompok orang, Yi Chen dan yang lainnya tiba di sini. Dia segera mengangkat kepalanya dan melihat ke bangunan megah itu, dengan tatapan membara di matanya. Kehadiran 3 mentor di Jinke Mansion adalah kehormatan tertinggi bagi Jinke Mansion kami. Ketika lelaki tua di depan pintu melihat Yi Chen dan kelompoknya, dia segera muncul. Meskipun nadanya penuh hormat, matanya hangat dan ramah. Tidak ada rasa kagum dalam ekspresinya. Meskipun jaraknya jauh, Yi Chen bisa mencium bau alkohol yang kuat. Saya benar-benar minta maaf karena telah menyebabkan masalah pada kepala istana selama ini, kata instruktur Yiming sambil tersenyum. Nadanya berbeda dari sebelumnya, tanpa martabat sama sekali. Orang tua itu sangat luar biasa. Yi Chen melihat ke sekeliling tubuhnya dan berkata dengan lembut. Salah satu dari 15 instruktur legendaris di kampus kita, Master Zuixian, bisakah sederhana? Jin Gui berdiri di sampingnya, tertawa pelan. Apa? Dia adalah salah satu dari 15 mentor legendaris di kampus kita. Yi Chen sangat terkejut. Guru abadi mabuk ini adalah bunga yang aneh. Dia pada dasarnya suka minum, dan dia tidak menerima murid. Perguruan tinggi kami memiliki peraturan yang jelas bahwa alkohol tidak diperbolehkan, tetapi dia sering membuat pengecualian. Belakangan, dia dikirim oleh dekan untuk menjalankan rumah Jinke di sini. Jin, jalan hantu. Itu artinya Jinke Mansion adalah milik kampus kita. Setelah mengetahui identitas lelaki tua itu, Yi Chen bertanya lagi.
Sebagai kekuatan terkuat di benua Longyuan, Universitas Longyuan kami tentu saja tidak dapat diputuskan dari kekuatan luar. Oleh karena itu, rumah Jinke ini bukanlah sebuah industri melainkan cabang kecil dari Universitas Longyuan kami. Ini akan memudahkan kami untuk memantau kekuatan eksternal, kata Jin Gui. Jadi begitu, setelah memahami ini, Yi Chen akhirnya mengerti. Kirimkan para tetua ke sini. Kami secara pribadi akan menyelidiki masalah ini dan memberi Anda keadilan. Instruktur Yiming menatap tajam ke arah Penatua Lei dan yang lainnya. Penatua Lei dan yang lainnya sangat tidak berdaya. Sayang sekali kesempatan bagus ini dilewatkan. Tolong undang beberapa instruktur. Zuixian melambaikan tangannya, lalu Yi Chen dan yang lainnya masuk ke Jinke Mansion di bawah pengawasan banyak kultivator. Jinke Mansion sangat mewah. Saat dia masuk, Yi Chen langsung terkejut. Pemandangan di depannya memberinya dampak visual yang kuat. Tanahnya dilapisi dengan bulu monster level 9, dan meja serta kursinya terbuat dari batu roh jiwa bintang 8. Namun, batu roh itu tidak lagi memiliki kekuatan jiwa, tetapi masih berharga. Batu akik seukuran kepalan tangan, mutiara bercahaya seukuran kepala, dan tangga yang terbuat dari batu bata emas. Ketika Yi Chen melihat ini, dia hanya ingin mengatakan bahwa barang-barang mewah yang dia lihat sebelumnya terlalu lemah. Aktifkan lingkaran sihir, jangan biarkan siapapun masuk. Setelah beberapa orang masuk, Zuixian mengeluarkan sebotol anggur dari cincin penyimpanan dan menyesapnya, lalu melambaikan tangannya dan duduk di kursi. Bas beberapa pria kekar mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa melonjak sepanjang meridian mereka dan menembus ke dalam dinding. Segera, dinding itu sedikit bergetar, dan banyak garis kuat muncul. Rumah itu disegel dan tidak ada yang bisa masuk. Setelah bertahun-tahun, kamu masih pandai dalam hal ini. Setelah memastikan keamanannya, Instruktur Yiming tersenyum, dan kemudian sekelompok orang duduk. Kalian orang tua seperti kalian tidak akan pernah menyadari keindahannya. Zuixian melambaikan tangannya, lalu menatap kelima hantu dan berkata, apakah ini murid Yiming? Saya telah bertemu dengan guru abadi yang mabuk. 5 hantu dan yang lainnya tidak berani mengabaikan dan segera memberi hormat. Sopan santun, tetapi kultivasi saya tidak begitu baik. Saya harus bekerja lebih keras di masa depan. Guru Zuixian melambaikan tangannya dan berkata. Kalimat ini sungguh mengejutkan, dan 5 hantu sangat malu. Namun, karena dia adalah seorang mentor, mereka tidak berani mengatakan apapun, jadi mereka segera berkata peringatan Guru Zuixian benar. Hei, aku bertanya padamu, Pak Tua, bisakah kamu menunjukkan belas kasihan? Bagaimanapun, mereka adalah muridku, kata instruktur Yiming. 30 tahun, alam jiwa kuasi surgawi, dengan tingkat kultivasi seperti itu, di antara para jenius tahun ketiga di perguruan tinggi kita, mereka hanya dapat dianggap kelas menengah. Saya tidak tahu seperti apa Anda, orang tua itu. Tentang mereka, kata instruktur Zuixian. Kultivasi pribadi mereka tidak kuat, tetapi jiwa binatang yang mereka gabungkan sangat istimewa, karena 5 jiwa binatang berasal dari binatang ajaib yang sama. Selama mereka mempraktikkan keterampilan rahasia khusus, kekuatan 5 orang dapat dikumpulkan bersama untuk tingkatkan budidaya salah satunya. Sebuah dunia, Guru Yiming berkata dengan bangga. Ternyata 5 hantu dan yang lainnya masih memiliki kemampuan seperti itu. Pantas saja mereka tertarik dengan Master Yiming. Setelah mendengar ini, Yi Chen berkata dengan heran. Tapi dia tidak terkejut, karena dia pernah bertemu dengan kultivator seperti itu sebelumnya, dan kelompok pencuri Ibel Tianfeng yang beranggotakan 11 orang memiliki kemampuan seperti itu. Sayangnya, mereka tidak ada lagi karena Yi Chen. Jiwa binatang seperti ini sangat langka, Furious Thunder, coba kekuatannya. Instruktur Zuixian sedikit terkejut dan melihat mereka berlima lagi dan berkata. Ya, salah satu pria kekar itu membungkuk hormat, lalu melangkah maju dengan mata tertuju pada kelima hantu itu. Dia sangat luar biasa. Meskipun dia belum mengeluarkan nafasnya, dilihat dari perasaannya, dia adalah alam jiwa surgawi dan memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Mereka tidak menyangka Master Zuixian akan menguji kemampuan mereka. 5 hantu dan yang lainnya sangat terkejut hingga mereka memandang Yiming dengan malu. Itu hanya membuat saya melihat keberhasilan kultivasi Anda selama periode ini, ayolah. Instruktur Yiming tersenyum dan tidak menghentikannya. Mendengar ini, kelima hantu itu mengangguk, lalu saling memandang, menghentakkan kaki mereka ke tanah, dan kelima orang itu segera mengepung Nulei di tengah. Mata kelima hantu itu penuh dengan kesungguhan, dan momentum guntur yang marah membuat mereka terengah-engah. Jelas sekali bahwa tingkat kultivasinya termasuk di antara 5 orang, dan dia adalah alam jiwa surgawi.
Saya tidak tahu siapa yang akan memenangkan pertarungan ini. Mata Yi Chen dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia agak berharap. Pergi. 5 hantu dan yang lainnya berencana untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa mereka melonjak di sepanjang meridian mereka, dan gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar. Basmi. Mereka membentuk segel dengan tangan mereka dan dengan cepat menyerang ke depan. Kekuatan jiwa mereka melonjak, memadatkan 5 anak panah, dan menyerang ke arah Guntur yang marah dengan kekuatan bintang yang hancur. Perisai kekuatan jiwa. Nu Lei tidak memiliki niat untuk menghindar. Dia menggunakan tangannya untuk membuat formula sihir. Kekuatan jiwa memadatkan perisai yang kuat di sekujur tubuhnya di sampulnya, semuanya diblokir tanpa dampak apapun pada perisai. Itu memang alam jiwa surgawi. Ekspresi 5 hantu dan yang lainnya sedikit berubah, tetapi pada saat ini, Nu Lei menggunakan formula ajaib dan berteriak, meledak. Boom! Pada saat ini, perisai pelindung yang dia kental segera meledak, terbelah menjadi 5 energi tumbukan yang kuat, dan bergegas menuju 5 hantu dan yang lainnya. Wah! Angin kencang begitu kencang sehingga 5 hantu dan yang lainnya tidak berani mengabaikannya. Mereka mengubah formula ajaib dan dengan cepat memadatkan kekuatan jiwa mereka menjadi tombak, yang mereka hadapi dengan suara menembus udara. Dampak dari boom terdengar, dan kedua energi tersebut menghilang di udara pada saat yang sama, tetapi 5 hantu dan yang lainnya terlempar mundur beberapa langkah oleh kekuatan gempa. Dengan kekuatan mereka saat ini, 5 hantu tidak memiliki harapan untuk menang. Yi Chen membuat penilaian ini ketika dia melihat adegan ini. Di hadapan seorang jenius dengan level yang sama, kultivasi semacam ini hanya dapat dianggap rata-rata. Master Zuixian menggelengkan kepalanya, lalu menyesap anggur. Gunakan keterampilan rahasia. Instruktur Yiming hanya tersenyum dan berkata. Ya, ketika mereka mendengar kata-kata ini, 5 hantu dan yang lainnya merespons pada saat yang sama. Kemudian mereka mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, dan kekuatan jiwa mereka melonjak di sepanjang garis meridian mereka juga terbang keluar dari dantian mereka. Sudah waktunya menggunakan teknik rahasia fusi. Mata Yi Chen bersinar cemerlang. Ups! Di bawah pandangan semua orang, jiwa binatang dari 5 hantu bertabrakan dengan cepat, dan kemudian bergabung bersama. 5 jiwa binatang menjadi satu. Setelah kekuatan jiwa menyatu, jiwa binatang itu segera berkembang pesat. Wosh! Diikuti jiwa binatang terbang menuju hantu emas, hantu kayu, hantu air, hantu api, dan hantu bumi. Suara gemetar terdengar, dan cahaya menyilaukan muncul. Yi Chen dan yang lainnya terpengaruh dan mata mereka sedikit menyipit. Saat cahaya menghilang, hantu air dan mereka berempat telah menghilang, hanya menyisakan hantu emas. Dan sekarang hantu emas sial, momentumnya melonjak sekarang. Di alam jiwa surgawi, teknik rahasia berhasil digunakan, dan hantu air dan yang lainnya telah bergabung dengan hantu emas. 2 sinar cahaya tajam melintas di mata Yi Chen memang tidak sederhana. Teknik rahasia ini tidak hanya dapat memadukan jiwa binatang bahkan dapat memadukan manusia, dan mulai saat ini teknik ini menjadi jauh lebih kuat dari 11. Ketika 11 dan yang lainnya bergabung, mereka hanya dapat menggabungkan jiwa-jiwa binatang buas, tetapi mereka sendiri tidak dapat menggabungkannya, jadi justru karena alasan inilah Yi Chen dapat memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika kamu sudah berada di alam jiwa surgawi, kamu masih bukan tandinganku, teriak Nu Lei dan tubuhnya gemetar. Tubuhnya yang kuat tidak nyaman dengan kecepatannya, tapi dia masih sangat cepat dan bergegas menuju emas hantu. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, Devil May Cry. Tingkat kultivasi lawan sangat kuat, dan hantu emas tidak berani mengabaikannya. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, memadatkan kekuatan jiwanya menjadi kepala hantu yang ganas, membuka mulut besarnya dan menggigit Guntur yang marah. Keterampilan jiwa inferior kelas 7, telapak gunung. Guntur murka tidak mengelak, kekuatan jiwa terkondensasi di telapak tangannya dan menyerang ke depan. Boom, kedua sosok itu bertabrakan, terdengar suara yang memekakkan telinga, lalu hantu emas itu pingsan dan mengeluarkan seteguk darah merah. Bahkan jika digabungkan, mereka tetap bukan tandingannya. Jin Gui menyeka darah dari sudut mulutnya. Keterampilan jiwa yang mereka gunakan barusan memiliki level yang sama, tapi Jin Gui lah yang kalah tidak perlu melanjutkan pertarungan, karena meskipun mereka bertarung lagi, Jin Gui juga bukan tandingannya. Dilihat dari kontak barusan, Nu Lei memiliki banyak pengalaman bertempur, dan budidayanya berada di alam jiwa surgawi tingkat tinggi. Setelah penggabungan Jin Gui dan yang lainnya, mereka hanya berada di tingkat dasar alam jiwa surgawi. Alam jiwa surgawi. Ada kesenjangan antara kedua belah pihak dalam aspek ini, kata Yi Chen.
Mundur. Nulei hendak terus mundur, tapi Tuan Zuixian melambaikan tangannya, jadi yang pertama tidak punya pilihan selain mundur. Ups! Seberkas cahaya melintas di samping Jin Gui, dan kemudian mereka segera dilepaskan dari keadaan gabungan. Kelima orang itu memiliki noda darah di mulut mereka, dan wajah mereka penuh kengganan. Kemenangan dan kekalahan adalah hal biasa bagi ahli strategi militer. Jika Anda memiliki tingkat kultivasi alam jiwa surgawi sekarang, tidak akan sulit untuk mengalahkannya bersama-sama. Tidak perlu merasa tertekan. Ya, mentor, setelah mendengar kata-kata ini, 5 hantu dan yang lainnya terlihat jauh lebih baik. Keuntungan mereka bukan dalam pertarungan tunggal, tetapi dalam menggunakan teknik gabungan. Jika Anda menggunakan teknik rahasia, Anda akan memiliki kekuatan alam jiwa kuasi semesta. Jika kamu kalah, kamu kalah. Kamu, orang tua, tidak akan pernah bisa mengajar murid yang baik seperti ini. Sederhana saja, saya belum pernah melihat Anda menerima siswa. Jika Anda memiliki kemampuan, beri saya satu untuk dicoba. Ada banyak orang jenius di Akademi Long Yuan, tapi sebenarnya tidak banyak yang bisa menarik perhatianku. Bukannya aku tidak ingin mengajar, tapi bakat mereka tidak cukup bagus. Bakat. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, Tuan Yiming dan Tuan Yixian saling memandang dan tersenyum, lalu menoleh ke arah Yi Chen dan berkata, kalau begitu, saya ingin tahu apakah lelaki kecil ini dapat menarik perhatian Anda. Hah, instruktur Zuixian sedikit bingung. Dia mengikuti pandangan mereka untuk melihat ke arah Yi Chen, warna aneh muncul di matanya, dan berkata saya tidak bisa melihat kultivasinya. Sepertinya dia telah mempelajari keajaiban dari transformasi di akademi kami. Teknik, dia dapat menyembunyikan tingkat kultivasinya. Pada usia 18 tahun, saya tidak tahu apakah tingkat kultivasinya akurat hingga tingkat jiwa. Alam jiwa bumi yang memenuhi syarat. Instruktur Yiming terkekeh, lalu berkata, Yi Chen, tunjukkan kultivasimu kepada instruktur Zuixian dan lihat apakah dia memiliki hal lain untuk dikatakan. Diincar oleh mereka, Yi Chen memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya, tetapi mereka ingin melihat kultivasinya, jadi kami tidak bisa menolak. Yi Chen tidak terlalu memikirkannya, dan perlahan mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian tubuhnya bergetar, aliran hijau bercampur kekuatan jiwa merah merembes sepanjang meridian dan mengembun di telapak tangannya. Gelombang energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling. Pada saat ini, Master Zuixian dan yang lainnya, yang masih tenang, membuka mata lebar-lebar dan berkata dengan tidak percaya alam jiwa kuasi surga. Kombinasi kekuatan jiwa merah dan kekuatan jiwa hijau adalah simbol dari alam jiwa kuasi Tian. Alam jiwa kuasi Tian yang berusia 18 tahun benar-benar mengejutkan orang-orang kekar dan mentor abadi yang mabuk. Pada awalnya, Yi Chen telah menggunakan seni transformasi untuk menahan kultivasinya, sehingga mereka tidak merasakan kultivasi Yi Chen dan mengira dia hanyalah jiwa kuasi bumi. Hei, sekarang mereka sudah mengetahui tingkat kultivasinya. Yi Chen mengangkat bahunya, dan kemudian semua kekuatan jiwa berkumpul, dan semua nafas menghilang. Yiming, apakah kamu memiliki 2 siswa yang dapat memadukan kekuatan? Yi Chen ini juga memiliki perpaduan kultivasi, kan? Master Zuixian hanya bereaksi saat ini dan berkata, apakah menurut Anda itu mungkin? Melihat penampilan guru Zuixian yang luar biasa, Guru Yiming berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. Mengapa saya tidak tahu kapan monster seperti itu datang ke akademi kita? Instruktur Zuixian dengan cepat mendapatkan kembali keterkejutannya. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dia terus menatap Yi Chen dengan mata berbinar cukup bagus, tapi saya tidak tahu apa kekuatannya. Jika itu bunga rumah kaca, tidak ada gunanya. Bakat budidaya berbanding lurus dengan pengalaman bertempur. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya, kata instruktur Yiming, yang telah melihat kecakapan tempur Yi Chen. Nulei, kamu bertengkar dengannya. Melihat Tuan Yiming begitu percaya pada Yi Chen, mata Tuan Zuixian berkilat penuh minat. Guru Zuixian, bakat kultivasinya sangat bagus, tetapi tingkat kultivasinya hanya pada tingkat jiwa kuasi surga. Bagaimana jika saya memukul terlalu keras dan menyakitinya? Ada rasa jijik dan penghinaan yang mendalam dalam kata-kata Nulei. Yi Chen dan 5 hantu adalah jenis bunga rumah kaca yang sama. Yi Chen tidak marah sama sekali, wajahnya masih sangat tenang. Dia mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Ini tidak masalah. Instruktur Zuixian hanya ingin melihat bagaimana kemampuan bertarung Yi Chen, dan berkata, anak kecil, cepat lakukan beberapa gerakan. Guru, bukankah Anda mencoba mempersulit orang lain? Kultivasi Anda berada di alam jiwa surgawi, dan saya hanya memiliki alam jiwa kuasi surgawi. Yi Chen tidak ingin mengambil tindakan, dan wajahnya seperti itu penuh dengan kebingungan. Kamu sadar diri?
Jangan khawatir, jika pertarungan dimulai, aku pasti akan menekan kekuatanku sendiri dan tidak akan melukai hidupmu. Ketika kata-kata ini terucap, beberapa pria jangkung yang menonton dari kejauhan semuanya tertawa. Sebenarnya, aku hanya berpikir jika aku mengalahkanmu dengan alam jiwa kuasi surga, aku khawatir itu akan memukulmu dengan keras. Pihak lain sangat kasar dalam perkataannya, jadi Yi Chen tidak akan mentolerirnya. Karena pihak lain begitu sombong, dia hanya akan menginjaknya dengan keras. Tidak ada yang menyangka bahwa Yi Chen akan berbicara dengan nada arogan. Adegan itu menjadi sunyi, dan ketika mereka menyadari apa yang dia katakan, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Kamu memiliki kepribadian, tetapi kamu tidak tahu seberapa bagusnya dalam pertarungan. Zui Xian menyesap anggur dan berkata, kamu dapat yakin akan hal ini. Jika kamu bisa menang, aku akan memberimu sebotol minuman. Aroma melimpah. Aromanya meluap. Bukankah itu anggur yang diseduh oleh Master Zui Xian? Beberapa pria jangkung menjilat lidah mereka, seolah bernostalgia, dan berkata, aromanya meluap. Itu adalah anggur yang diseduh oleh Master Zui Xian, sudah efek khusus. Setelah diminum, anggur dapat melembutkan tubuh, dan Anda dapat menyeduh hingga 1 botol dalam setahun. Anggur yang dapat melemahkan tubuh. Setelah mendengar kata-kata mereka, Yi Chen terkejut. Guru Drunken Immortal bukan hanya orang kuat di alam Yuhun, tapi dia juga diakui sebagai ahli anggur di wilayah utara kita. Anggur yang dia buat memiliki efek magis. Sekali lihat ekspresi anak nakal dan kamu tahu itu kamu tidak mempunyai pengetahuan. Kata Nulei. The Wine Immortal hanyalah nama palsu. Drang Immortal melambaikan tangannya dan berkata haruskah kamu menantangku atau tidak? Orang tua, aku tidak akan memberikan anggur yang aku buat dengan mudah. Kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. Demi sebotol anggurmu, tidak apa-apa bertengkar dengannya. Yi Chen benar-benar ingin mencoba apakah anggur itu benar-benar ajaib kakinya. Dia dengan cepat naik ke udara dan tiba di depan Nulei. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani menantangku. Awalnya aku mengira Yi Chen tidak akan maju untuk menantangnya karena jarak di antara mereka berdua kematian, jadi dia langsung berkata sambil tersenyum marah. Kenapa aku tidak berani? Wajah Yi Chen tetap tenang, tapi dia menjawab dengan santai. Yi Chen itu sombong sekali. Dia berani pamer di depan saudara Nulei. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan para kultivator dari alam yang sama, tidak banyak yang ingin memenangkan Brother Furious Thunder, apalagi dia yang berada di alam jiwa kuasi surgawi. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Kata pria kekar yang menonton. Dia memiliki kepribadian, tapi saya tidak tahu apa tingkat kultivasinya. Saya tidak tahu berapa banyak gerakan yang bisa dia pertahankan di tangan Nulei. Zui Xianao memandang Yi Chen dengan penuh minat dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Yiming dan yang lainnya berkata dengan penuh keyakinan pada Yi Chen. Kamu pemula kecil yang tidak tahu seberapa tinggi langit, izinkan aku memberimu pelajaran hari ini, agar kamu tahu bagaimana menjadi rendah hati di masa depan. Kamu bukan mentorku, jadi kualifikasi apa yang harus kamu ajarkan padaku? Yi Chen berkata sambil tersenyum. Sikap ceroboh ini membuat Nulei sangat marah, namun dia tidak diperbolehkan berkata apa-apa lagi. Dia berkata dengan suara yang dalam karena kamu begitu sombong, aku memutuskan untuk mengalahkanmu dengan 1 gerakan. Hehe, kakak Nulei benar-benar marah. Anak itu akan mendapat masalah. Beberapa pria kekar memandang Yi Chen sambil mencibir. Orang idiot biasanya suka berbicara omong kosong. Yi Chen menghela nafas dalam hati dan berkata, sebenarnya, aku tidak ingin melawanmu. Apakah kamu tahu bagaimana cara merasa takut? Nulei berkata dengan dingin. Karena itu hanya akan mengotori tanganku. Tapi saat dia selesai berbicara, Yi Chen mengucapkan kata-kata seperti itu, yang langsung membuat wajahnya semakin dingin. Mencari kematian. Nulei sudah sangat marah. Saat ini, dia tidak ingin terus berbicara omong kosong. Dia berteriak marah, lalu membanting kakinya ke tanah, dan bergegas mengikuti angin yang bersiul kecepatannya sangat cepat. Kematian. Dia dengan cepat tiba di depan Yi Chen. Dia tidak menggunakan kekuatan jiwa apapun, dan langsung meninjunya dengan kekuatan yang kuat. Tak sulit untuk melihat dari bentuk tubuh dan ototnya yang berlebihan bahwa kekuatan fisik Furious Thunder sangat kuat. Justru karena itulah ia berani menyerang dengan kekuatan fisik. Bertarunglah dengan kekuatan fisik, sesuai keinginanmu. Yi Chen tidak menggunakan kekuatan jiwanya, dan urat hijau seperti naga bertanduk muncul di lengan kanannya, dan kemudian dia menghadapinya dengan angin bersiul. Dia sebenarnya ingin bersaing secara fisik dengan Brother Furious Thunder.
Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wu Lei telah bersamaku selama bertahun-tahun. Dia meminum banyak anggur harumku dan kekuatan fisiknya sangat kuat. Orang kecil itu dalam masalah. Zui Xian sedikit menyipitkan matanya dan berkata. Namun saat kata-katanya terucap, adegan berikutnya membuat mereka membuka mata lebar-lebar dan tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Boom di bawah tatapan mereka, kedua sosok itu bertabrakan, dan suara yang memekakkan telinga ingin menyebar. Pada saat ini, serangkaian suara klik datang dari lengan Nu Lei, yang merupakan suara patah. Ah! Teriakan terdengar, dan Furious Thunder langsung terlempar. Dia memuntahkan seteguk darah dari sudut mulutnya dan menutupi lengan kanannya telah hancur. Bagaimana mungkin saudara Nu Lei benar-benar kalah dari Yi Chen dalam hal kekuatan fisik? Beberapa pria kekar tidak mengharapkan hasil seperti itu sama sekali, dan mereka semua terkejut. Bahkan Drunken Immortal pun seperti ini. Apakah kamu masih datang jika bertarung dengan kekuatan fisikmu? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh. Orang pembawa sial, Nu Lei sangat marah saat ini dan berteriak. Kemudian tubuhnya bergetar, kekuatan jiwa melonjak di tubuhnya, dan kemudian serangkaian suara klik datang dari lengan kanannya, dia sedang memperbaiki tulang tangannya. Dalam sekejap, lengannya kembali ke keadaan semula. Awalnya aku ingin bermain denganmu, tapi melihat kelakuanmu barusan, aku akan membasmimu dengan satu gerakan. Nu Lei mencibir, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan kekuatan jiwa tirani merembes keluar dari tubuhnya, seolah-olah lengannya terbakar seperti api, dan gelombang fluktuasi di ruang mata terbuka menyebar ke segala arah. Saudara Nu Lei akan menggunakan kekuatan penuhnya. Anak itu sudah mati. Beberapa pria kekar memandang Yi Chen dengan kasihan. Kalahkan aku dengan satu gerakan. Sepertinya sudah lama tidak ada yang mengatakan hal seperti itu kepadaku. Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, dua sinar cahaya tajam melintas di antara matanya, dan tinjunya terkepal saat ini. Hah! Nu Lei berhenti berbicara omong kosong dan mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian tubuhnya bergetar hebat dan bergegas ke depan dengan kekuatan jiwa yang menakutkan terkondensasi di telapak tangan kanannya. Keterampilan jiwa unggul kelas 7 Wind Palm. Angin dari Furious Thunder Palm secepat guntur, menghantam kepala Yi Chen. Mari kita akhiri pertempuran ini. Mata Yi Chen bersinar dengan cahaya warna-warni, seperti nyala api, yang sangat menakutkan. Kemudian tubuhnya berkedip dan menghilang ke dalam bayangan, secara langsung membuat serangan guntur yang marah itu gagal. Itu sangat cepat sehingga dia berhasil melarikan diri. Beberapa pria kekar yang awalnya ingin melihat kekalahan Yi Chen tiba-tiba meneriakkan kata-kata penuh keterkejutan. Kemana dia pergi? Serangan itu gagal, membuat Nu Lei waspada. Dia dengan cepat menarik kembali serangannya, dan kemudian melihat sekeliling dengan mata serius. Di belakangmu. Pada saat ini, tawa acuh tak acuh terdengar dari belakang Nu Lei. Hei, Nu Lei sangat berpengalaman dalam bertarung. Ketika dia mendengar kata-katanya, dia memutar pinggangnya dengan keras, berbalik dengan cepat, dan menyerang ke arah Yi Chen dengan tangan bersiul tertiup angin. Pak terdengar suara tajam, dan Yi Chen dengan cepat mengambil tindakan dan meraih lengannya erat-erat, mencegahnya bergerak. Apa yang ingin kamu lakukan? Nu Lei sama sekali tidak mengerti Yi Chen. Apakah dia pikir dia bisa melarikan diri dengan meraih tangannya seperti ini? Aku hanya ingin memberimu hadiah. Aku yakin kamu akan menyukainya. Yi Chen tersenyum, lalu berkata dengan nada yang dalam inti dari magma. Suara keras itu bergema di udara, menarik perhatian semua orang. Sebagai orang yang terlibat, wajah Nu Lei berubah suram. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Yi Chen, berdasarkan perasaannya, itu pasti bukan hal yang baik. Ups! Yi Chen sepertinya menggunakan hal semacam itu. Setelah bersama dalam waktu yang lama, instruktur Yue Ying sangat jelas tentang harta karun yang dimiliki Yi Chen, dan segera meneriakkan kalimat ini, membuat instruktur Yiming dan yang lainnya melihat serius, yang membuat wajah Zui The Immortal Master menunjukkan kebingungan. Peng seperti yang diharapkan instruktur Yue Ying. Ketika dia selesai berbicara, suara gemetar lembut datang dari jiwa binatang Yi Chen, dan kemudian nyala api warna-warni yang menakutkan melonjak di sepanjang garis meridian Yi Chen. Kekuatan api itu sangat menakutkan, ruang di sekitarnya terbakar dan terdistorsi, dan suhu seluruh aula meningkat dengan cepat pada saat ini. Kecuali instruktur, semua orang yang hadir merasakan rasa takut, karena esensi magma terlalu mengerikan. Bagaimana dia bisa memiliki harta karun yang begitu menakutkan? Wajah Nu Lei penuh dengan ketakutan. Di depan api, dia tidak memiliki gagasan perlawanan sama sekali, hanya ketakutan yang mendalam dengan cepat, tetapi Yi Chen meraihnya dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba,
dia tidak berhasil. Biarkan kamu mencicipi nangui panggangnya. Yi Chen tidak melepaskan rencananya. Saat teriakan itu terdengar, api yang dikeluarkan oleh esensi magma bahkan lebih mengerikan, langsung menutupi guntur yang marah. Ah! Jeritan bergema di ruang ini. Suhu yang mengerikan membakar kulitnya hingga berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat membuatnya menjerit. Dia dengan cepat menggunakan kekuatan jiwanya untuk melawan, tapi sekarang kekuatan jiwa tidak berpengaruh, karena terbakar ketiadaan segera setelah bersendewa dengan esensi magma. Membasmimu hanya akan mengotori tanganku. Yi Chen mengerutkan bibirnya, lalu dengan cepat mengatupkan kedua tangannya untuk membentuk segel, dan kemudian esensi magma mengembun menjadi binatang ajaib dan mengenai tubuh Nulei. Boom! Suara memekakkan telinga keluar, dan kemudian Nulei langsung terlempar dan jatuh ke tanah di kejauhan. Dia tampak sangat malu, berlumuran darah setelah dibakar oleh esensi magma. Hei, wajah Yi Chen menjadi pucat, tubuhnya gemetar, dan dia mengambil kembali esensi magma ke dalam tubuhnya. Saudara Furious Thunder, beberapa pria kekar segera bergegas maju, hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Mereka semua menatap ke arah Yi Chen dan berkata, beraninya kamu menyakiti Brother Furious Thunder kami. Hasil ini sangat mengejutkan dan membuat mereka marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yi Chen dapat dengan mudah mengalahkan Nulei berdasarkan budidayanya di alam jiwa kuasi surga. Jangan menantang orang lain jika kamu tidak mampu untuk kalah. Itu membosankan. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, jika kamu juga ingin mencobanya, datang saja dan aku akan bermain denganmu kapan saja. Kamu, beberapa pria kekar sangat marah, tetapi saat ini mereka tidak berkata apa-apa, karena basis budidaya mereka tidak sebaik Nulei, dan mereka hanya memiliki basis budidaya alam jiwa kuasi surga mereka akan naik, mereka mungkin tidak akan berakhir seperti itu. Ini benar-benar berbeda dari siswa lain. Dia memiliki kepribadian, kekuatan, bakat, dan tidak sederhana. Ekspresi terkejut muncul di wajah Zuixian. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu bersemangat? Tapi aku harus memberitahumu dengan jelas, aku ingin menerima dia sebagai muridku, aku harus segera menyerah, kata instruktur Yiming. Mengapa? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku, Zuixian, mempunyai ide untuk menerima siswa. Apakah kamu ingin menyiramku dengan air dingin? Zuixian menggembungkan janggutnya dan melotot untuk tidak tertarik dengan bakat dalam berkultivasi. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkan orang dari akademi kami dengan kultivasimu? Kata instruktur Yiming dengan nada mengingatkan. Orang itu, apakah kamu berbicara tentang orang tua mesum itu? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Zuixian bertanya dengan heran. Mendengar ini, Yiming tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya tersenyum tipis, lalu berbalik untuk melihat ke arah Yi Chen. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, Zuixian sudah tahu jawabannya, meneguk anggur, dan berkata orang pembawa sial, Pak tua itu. Kapan orang mesum itu mulai memainkan permainan merekrut murid, dan bahkan merebut yang terbaik? Kamu sangat beruntung akhirnya memasak sesuatu kemarin. Namun, Master Zuixian tidak terlalu memikirkannya. Dia mengerahkan sedikit kekuatan jiwa untuk memasuki cincin penyimpanan, dan kemudian sebuah botol giok kecil terbang keluar dan terbang menuju Nu di bawah kendalinya. Terima kasih, Tuan Zuixian. Nulei segera mengambil botol giok kecil itu, dan setelah membuka tutupnya, aroma anggur yang kuat memenuhi udara, membuat mereka yang mendengarnya gemetar. Di bawah pengawasan semua orang, Nulei meminum anggur dari botol dalam satu tegukan, dan kemudian kulitnya berubah menjadi merah darah. Luka di tubuhnya pulih dengan kecepatan yang sangat cepat biasa. Anggur tadi mengandung energi untuk memperbaiki luka. Tampaknya derang immortal itu tidak sederhana. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk, menoleh ke arah Zuixian, dan berkata, Guru Zuixian, sekarang saya telah menang, botol wewangian Anda meluap, apakah sudah waktunya memberikannya kepada saya? Jika kamu mengikutiku untuk berlatih, belum lagi wanginya akan meluap, kamu bisa memasuki seluruh gudang anggurku sesukamu dan keluar begitu saja. Bagaimana? Zuixian berkata seolah-olah dia telah membuatnya sebuah keputusan yang sangat sulit. Apa? Tuan Zuixian sebenarnya mengizinkan orang memasuki gudang anggurnya dengan santai. Nulei dan yang lainnya menutup telinga mereka dan tidak dapat mempercayainya, karena dalam pemahaman mereka, gudang anggur hanyalah kehidupan Zuixian, tidak peduli siapa itu, adalah. Jangan pernah berpikir untuk masuk, tapi dia benar-benar memberi Yi Chen hak istimewa, yang sangat membuat iri dan cemburu. Artinya sangat jelas, Zuixian ingin menerima Yi Chen sebagai muridnya, tapi Zuixian berpikir dia bisa membuat Yi Chen terkesan dengan anggurnya, tapi jelas dia akan kecewa. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata dengan ringan maaf, saya tidak, aku tidak suka minum.
Pef Zuixian baru saja menyesap wine, ketika mendengar kalimat ini, dia langsung memuntahkannya dan wajahnya menjadi sangat jelek. Lupakan saja, tapi setelah kamu meminum anggur harumku, kuharap kamu tidak menyesalinya. Zuixian mengerucutkan bibirnya, lalu mengeluarkan toples anggur setinggi setengah orang dari cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja, berkata dengan cukup bangga, ini adalah anggur harum yang saya buat selama setahun. Ini adalah anggur terbaik di wilayah utara kami. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun yang memintanya kepada saya. Ini adalah pertama kalinya Yi Chen mendengar tentang anggur semacam itu, tetapi karena pihak lain adalah ahli anggur wilayah utara, dia yakin bahwa dia tidak akan berbohong padanya, jadi dia berjalan ke depan dan perlahan membuka tutup kedai. Wah, pada saat ini, awan wangi tebal menghantam lubang hidungnya, dan tubuh Yi Chen bergetar. Dia merasakan seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka, dengan rakus menyerap aroma anggur. His, beberapa pria kekar di kejauhan sedang menghirup aroma wine di udara, terlihat seperti sedang menikmatinya, dan di saat yang sama memandangi botol wewangian dengan mata serakah. Cepat tutup penutupnya. Jika kamu membiarkan tutupnya terbuka dan membiarkan aroma anggurnya keluar, itu akan mempengaruhi efek anggurnya. Mendengar ini, Yi Chen bereaksi dan segera menutup tutupnya. Saat ini, dia mengetahui rahasianya. Drunken Immortal memang tidak sederhana, di sebotol anggur ini sangat lemah di hadapanku, bahkan tidak sepersepuluhnya. Dibutuhkan waktu 1 tahun untuk menyeduh sebotol wine yang harum. Tentu saja, bukan hanya bahannya saja yang disiapkan dan diletakkan di sana. Sebaliknya, dibutuhkan beberapa jam setiap hari untuk menggunakan kekuatan jiwa untuk melunakkan wine, yang menghabiskan waktu berjam-jam yang tak terhitung jumlahnya. Butuh banyak usaha untuk membuat toples. Bahkan orang-orang kuat yang datang berkunjung harus membayar mahal untuk mendapatkan secangkir kecil, tapi dia benar-benar mendapat toples. Mata Nulei dan yang lainnya dipenuhi dengan rasa iri dan kebencian. Ku bilang, nak, pikirkan lagi. Ikuti aku pasti akan membiarkanmu menikmati dunia. Jika kamu minum anggur, makan daging, dan menyombongkan diri setiap hari, tingkat kultivasimu akan meroket. Bagaimana dengan itu? Masih di sana. Jangan menyerah, Tao. Biarkan aku memikirkannya. Yi Chen tidak setuju atau tidak setuju kali ini, tetapi meninggalkan ruangan, lalu menyentuh cincin penyimpanan dan memasukkan wewangian yang meluap ke dalam cincin penyimpanan. Selama tidak ada penolakan, masih ada harapan. Zuixian mengangguk, lalu berkata, kamu biasanya tidak keluar dari akademi, kenapa kamu keluar kali ini? Keluarga Wang diserang oleh orang kuat yang tidak dikenal. Apakah kamu tidak mengetahui hal ini? Instruktur Yiming sedikit terkejut dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Zuixian sangat bingung, lalu menoleh ke arah Nulei dan bertanya. Memang benar ada hal seperti itu, tapi mentor, Anda berlatih anggur dalam pengasingan beberapa waktu yang lalu, jadi kami tidak mengganggu Anda. Anda baru saja keluar dari pengasingan hari ini, dan mentor Yiming dan yang lainnya kebetulan tiba, jadi kami tidak pernah punya kesempatan untuk membicarakannya. Jawab Nulei. Setelah mendengar kata-kata ini, Zuixian mengerutkan kening dan berkata, apakah masalahnya serius? Jiwa binatang patriark keluarga Wang dihancurkan, tetapi telah dipulihkan karena dia memperoleh kristal elemen binatang. Patriark keluarga Liu terluka parah, dan para master kehilangan banyak orang. Kepala keluarga Wang memiliki tingkat kultivasi alam jiwa semesta. Siapa yang sebenarnya bisa menghancurkan jiwa binatangnya? Berdasarkan penilaian ini, orang yang melakukan tindakan tersebut memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada mereka. Kemungkinan besar dia adalah penguasa alam jiwa kuasi semesta, dan mungkin beberapa orang lain dengan kekuatan tersembunyi. Saat itu, kami di Longyuan Kole menetapkan aturan bahwa pasukan tersembunyi tidak boleh ikut campur dalam pertempuran antara pasukan biasa. Jika memang mereka yang mengambil tindakan, kami juga harus mengambil tindakan. Belum bisa dipastikan apakah mereka melakukannya atau tidak. Mari kita selidiki dulu masalahnya. Bahkan jika pasukan biasa dianeksasi, itu tidak akan berpengaruh apapun. Mengapa mereka ingin mengambil tindakan terhadap kekuatan biasa? Apakah ada tujuannya? Kata Master Zuixian. Mendengar ini, Yi Chen hanya bisa mengangguk. Kekuatan biasa tidak layak disebutkan di depan kekuatan tersembunyi. Jadi sekarang ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang mengambil tindakan adalah orang lain keluarga memiliki sesuatu yang membuat mereka bersemangat. Sesuatu, itu sebabnya mereka mengambil tindakan. Belum ada penyelidikan, dan masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Yi Chen, karena instruktur Yiming tidak berniat membiarkan dia berpartisipasi.
Tugas terpenting Anda sekarang adalah melatih pikiran Anda di dunia fana dan memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan kultivasi Anda ke alam jiwa surgawi. Kami dapat menangani hal-hal ini, kata instruktur Yiming kepada Yi Chen dan 5 hantu. Kami akan bekerja keras, guru, dan kami tidak akan pernah mengecewakan Anda. 5 hantu mengangguk, lalu menoleh ke arah Nulei, dengan ekspresi keengganan di matanya. Nulei, atur akomodasi untuk mereka. Zui Xian melambaikan tangannya dan berkata. Ya, setelah Nulei mengangguk, dia berjalan menuju tangga yang terbuat dari emas dan berkata pada saat yang sama kalian berenam, ikuti aku. Melihat ini, Yi Chen berjalan bersama 5 hantu tanpa berpikir terlalu banyak. Ada 100 lantai di Jinke Mansion, dan setiap lantai sangat mewah. Mengikuti perjalanan Nulei, Yi Chen dan yang lainnya sampai ke lantai terakhir. Ini adalah lantai 130. Tingginya ribuan meter, dikelilingi oleh lapisan tipis dikelilingi oleh awan dan asap, tampak seperti paviliun peri. Ketika dia sampai di lantai ini, Yi Chen berjalan ke jendela, mengangkat kepalanya dan melihat ke bawah. Segera dia melihat panorama seluruh kota Dongling. Rumah-rumah itu sebesar semut. Dengan penglihatannya yang tajam, Yi Chen bisa dengan jelas melihat kerumunan orang yang menggelengkan kepala. Saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru sungguh spektakuler. Pada saat ini, suasana hati Yi Chen benar-benar tenang, wajahnya tenang, semua kekuatannya terkendali, dan dia tampak seperti orang biasa. 5 hantu dan yang lainnya juga datang ke jendela. Seperti Yi Chen, mereka juga sangat terkejut. Tidak semua orang bisa tinggal di lantai terakhir Jinke Mansion kita, karena di sini kamu bisa memupuk karaktermu dan memupuk karaktermu. Banyak orang kuat akan datang ke sini untuk mendapatkan pencerahan. Jika kamu ingin datang ke sini, kamu harus membayar mahal. Sekarang lantai 6 ini akan saya berikan kepada kalian untuk digunakan, kata Nulei. Meskipun dia baru saja dikalahkan, dia tidak merasakan kebencian apapun. Mendengar ini, Yi Chen mengangguk. Di tempat ini, memang benar peluang untuk menyentuh peluang dapat ditingkatkan, tetapi peluang untuk maju ke alam jiwa kuasi surgawi terlalu sulit untuk disentuh mudah untuk memasuki ranah itu. Untuk mencegah orang lain mengetahui tentang hubungan antara Jinke Mansion dan Long Yuan Cholege, kami memindahkan semua gadis dan pelayan ke sini sebelum kamu datang. Jika kamu punya sesuatu, tolong kirimi aku pesan. Itu saja. Nulei pergi setelah pergi kata-kata ini. Saya harap saya dapat memanfaatkan peluang di sini. 5 hantu dan yang lainnya menghela nafas dalam diam, lalu tidak mengatakan apa-apa. Mereka duduk di kursi dekat jendela, menyilangkan lutut dan menatap ke depan dalam diam. Yi Chen tidak membuang waktu dan mulai memahaminya saat ini. Di masa lalu, Yi Chen memasuki keadaan itu dengan sangat cepat, tetapi sekarang sangat sulit untuk memasuki keadaan itu. Tuan, Anda baru saja memasuki alam jiwa kuasi surgawi sebulan yang lalu. Tidak mudah untuk memasuki alam jiwa surgawi sekarang. Bagi para super jenius itu, dibutuhkan setidaknya 1 tahun atau bahkan 10 tahun untuk maju dari alam jiwa kuasi surga ke alam jiwa surgawi. Namun, baru sebulan sejak Yi Chen memasuki alam jiwa kuasi surga, jadi dia harus membuat terobosan dalam waktu singkat. Benar saja, seperti yang dikatakan monster kecil itu, Yi Chen duduk di sana selama 2 hari 2 malam, tapi tetap tidak mendapatkan apa-apa. Terlalu sulit untuk menyentuh kesempatan ini. Kakak laki-laki Yi Chen, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Jin Gui berdiri dan menyarankan karena ini melatih pikiran di dunia fana, pergi keluar untuk bersenang-senang bisa dianggap sebagai semacam pelatihan untuk pikiran. Mereka seharusnya tidak menghentikan instruktur ini. Ide bagus. Yi Chen menjentikkan jarinya dan berkata kota Donling adalah kota perdagangan terbesar di wilayah utara. Anda seharusnya dapat menemukan barang-barang bagus di sini, dan alangkah baiknya untuk berkeliling. 5 hantu dan yang lainnya mengangguk, lalu kelompok yang terdiri dari 6 orang tidak tinggal di sini dan berjalan ke bawah. Instruktur Yiming dan yang lainnya tidak menolak ide mereka, jadi Yi Chen dan yang lainnya keluar dari Jinke Mansion dengan sangat lancar. Pada saat yang sama, mereka menggunakan keajaiban transformasi untuk mengubah penampilan mereka dan mengenakan pakaian biasa. Teknik transformasi yang digunakan oleh saudara muda Yi Chen seharusnya menjadi yang paling canggih di Akademi Long Yuan kami. Apakah para yang mulia itu mengajarimu? 5 hantu dan yang lainnya bertanya setelah melihat teknik transformasi Yi Chen. Teknik transformasi yang mereka gunakan berada pada tingkat yang sangat rendah. Itu hanya sedikit mengubah garis besar penampilan mereka, dan tidak dapat mengubah nafas mereka. Namun, Yi Chen dapat mengubah kedua aspek tersebut tanpa cacat apapun. Diajarkan oleh Yang Mulia, setelah mendengar apa yang mereka katakan, Yi Chen menjadi semakin terkejut.
Teknik Tianjian yang dia gunakan adalah teknik rahasia unik dari akademi. Seni belajar, dan dua hal ini diajarkan kepadanya oleh gurunya Yin Wei. Mungkinkah gurunya benar-benar ada hubungannya dengan Long Yuan Cholege? Guru Yu Ying tidak memiliki sihir semacam itu. Tampaknya para yang mulia benar-benar mengajarimu. Benar-benar patut ditiru. Tidak hanya para instruktur itu yang begitu baik kepadamu, tetapi para yang mulia itu memperlakukanmu lebih baik daripada siswa lainnya. Hantu dan yang lainnya berkata dengan nada iri. Mendengar ini, Yi Chen hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Tentu saja, dia tidak akan menceritakan apapun tentang gurunya, karena ketika dia menyelamatkan Yin Wei, gurunya sedang diburu, dan sepertinya dia tersinggung membeberkan Chu Qiu. Saya khawatir hal itu akan membawa masalah bagi Chu Qiu dan dirinya sendiri. Sekelompok orang tidak banyak bicara, dan segera sampai di kota yang sibuk. Kerumunan ramai dan sangat ramai. Ada banyak sekali kios di sudut jalan yang menjual berbagai barang. Tempat ini masih seramai dulu. Jika beruntung, kamu bisa menemukan harta karun yang sangat bagus. Senjata jiwa yang digunakan oleh instruktur Luofu yang kamu basmi ditemukan di sini. Bisakah kamu menemukan barang-barang seperti Horcrux di sini? Yi Chen sangat terkejut. Ini bisa menggambarkan betapa kayanya barang dagangan kota Dongling. Raungan tidak terlalu jauh. Raungan lian terdengar di jiwa binatang Yi Chen, seolah mengingatkan Yi Chen akan sesuatu. Lian memiliki indera penciuman yang sangat tajam terhadap harta karun. Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang bagus? Mata Yi Chen bersinar karena kegembiraan, lalu dia mengikuti bimbingan Lian dan melihat ke arah sebuah kios di sebelah kiri. Yang mendirikan warung adalah seorang penggarap bertopi bambu. Di warung di depannya terdapat potongan bambu. Dilihat dari umur bambu-bambu tersebut, seharusnya sudah lama berada di sana. Umumnya, jika para penggarap mendapatkan bambu-bambu tersebut di beberapa gua atau makam para penggarap, mereka tidak akan menggunakannya kecuali jika itu adalah makam orang-orang yang sakti slip dijual langsung. Mungkinkah ada hal-hal baik di dalam potongan bambu itu? Yi Chen memikirkannya. Dia sangat yakin dengan kemampuan persepsi Lian hal-hal. Saudara muda Yi Chen, apakah kamu ingin membeli potongan bambu itu? Jin Gui melambaikan tangannya dan berkata, saya pikir lebih baik melupakannya. Terakhir kali saya datang ke sini, saya pergi untuk membelinya, dan saya bahkan kalah, 1 sen. Orang-orang itu mengambil sesuatu sebelum menjualnya, mereka akan mengujinya dengan beberapa monster yang memiliki rasa harta yang kuat. Bahkan jika ada yang bagus, mereka akan membukanya sendiri. Sebenarnya, bukan ide yang buruk untuk mencobanya. Yi Chen tersenyum, lalu berjalan menuju kios. Faktanya, di warung itu, ada 5 orang penggarap yang sedih berdiri sambil memegang beberapa batang bambu di tangannya. Mereka jelas-jelas menderita kerugian dan tidak memperoleh apa-apa. Lian, apakah kamu yakin di mana benda itu? Kata Yi Chen menggunakan transmisi suara. Raungan Lian mengeluarkan suara gemuruh dan segera mengunci salah satu batang bambu yang terlihat sangat tua. Aura energi di atasnya sangat lemah. Kebanyakan orang tidak akan memilih batang bambu seperti itu, karena meskipun ada sesuatu, itu akan hilang karena terlalu lama dan rusak. Aku ingin bambu itu tergelincir. Karena Lian mengincar sesuatu, itu berarti pasti ada sesuatu yang tidak biasa, jadi Yi Chen segera berbicara. Mendengar ini, beberapa petani di dekatnya memandang Yi Chen dengan tatapan bodoh. Terlihat jelas bahwa potongan bambu itu tidak bagus. Saudara muda Yi Chen, apakah kamu benar-benar ingin membeli potongan bambu itu? 5 hantu dan yang lainnya bertanya. Berapa biayanya, bos? Yi Chen hanya mengangkat bahu dan bertanya tanpa berkata apa-apa lagi. Batu jiwa bintang 7, kata bos dengan tenang. Bambu yang pang camping. Menurutku kamu tidak bisa menjualnya. Apakah kamu menyimpannya sampai sekarang? Aku ingin batu jiwa bintang 6. Meskipun dia masih tidak tahu apa yang ada di dalamnya, Yi Chen tidak akan melakukannya di bantai dengan santai, batu jiwa bintang 7 terlalu mahal. Ambillah. Pemilik kios perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Yi Chen, sedikit mengernyit, lalu mengucapkan 2 kata ini. Ini dia. Yi Chen membalik telapak tangannya, dan batu jiwa bintang 6 muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya langsung ke pemilik kios, dan kemudian mengambil bambu itu. Beberapa petani yang berdiri di sana memandangi Yi Chen dengan senyum di mata mereka. Menurut pendapat mereka, Yi Chen adalah orang bodoh karena benar-benar mengeluarkan uang untuk membeli potongan bambu semacam itu. Itu adalah kebebasan mereka untuk berpikir apapun yang mereka inginkan. Yi Chen tidak peduli sama sekali. Di bawah tatapan mereka, dia perlahan-lahan membentangkan potongan bambu dan kemudian mengerahkan jejak kekuatan jiwa untuk menyuntikkannya ke dalamnya.
Bas pada saat ini, suara gemetar lembut datang dari potongan bambu, dan kemudian garis-garis yang tak terhitung jumlahnya muncul di potongan bambu, dan cahaya menyilaukan menyala, yang segera mengejutkan beberapa petani di sebelah mereka, dan juga menarik banyak orang yang lewat. Wah! Saat mata yang tak terhitung jumlahnya menunggu, aliran cahaya merah keluar dari potongan bambu. Ketika memasuki kepala Yi Chen, itu segera memadatkan formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang digabungkan bersama untuk membentuk pola yang tampak sangat rumit. Cahayanya sangat menyilaukan, dan mata semua orang yang hadir menunjukkan ketidakpercayaan. Bahkan pemilik kios tidak bisa tenang saat ini dan berdiri. Itu ilustrasi bintang 8 yang sebenarnya. Ketika kelima hantu melihat polanya, mereka berkata. Mendengar kalimat ini, pemilik kios diliputi penyesalan. Sebuah buku bergambar bintang 8 bisa dijual setidaknya dengan 9 batu jiwa bintang 8, atau bahkan lebih tinggi, tetapi dia sebenarnya menjualnya dengan harga 1 batu jiwa bintang 6 batu jiwa, harga sudah habis terjual. Ups, buku bergambar itu dengan cepat ditemukan, dan kemudian memadatkan ledakan kekuatan jiwa dan menembakkannya ke alis Yi Chen, langsung memasuki pikirannya. Pada saat ini, Yi Chen merasa ada lebih banyak kenangan yang bukan miliknya, dan buku bergambar itu terpatri dalam ingatannya. Saya tidak menyangka akan mendapatkan buku ilustrasi bintang 8 di sini. Saat ini, ia memiliki buku bergambar bintang 1 hingga 7, dan juga memiliki buku bergambar bintang 9 tertinggi, namun ia kekurangan buku bergambar bintang 8. Sial, potongan bambu itu mungkin terlihat punk camping, tapi ada harta karun di dalamnya. Saya sebenarnya melewatkan kesempatan besar. Sinar kecemburuan dan kebencian yang tak terhitung jumlahnya datang dari mana-mana, tetapi Yi Chen tidak mengambil hati sama sekali, dia membiarkan Lian merasakan bambu itu tergelincir lagi tidak ada barang bagus. Ayo pergi. Yi Chen tidak ingin tinggal di sini, jadi dia berjalan maju bersama Wu Gui dan yang lainnya. Kalian berhenti di sini. Pada saat ini, sebuah kata yang mendominasi terdengar di belakang Yi Chen dan yang lainnya, yang segera membuat mereka mengerutkan kening, dan kemudian perlahan menoleh untuk melihat. Pembicaranya adalah seorang pria muda, mengenakan satu set pakaian berwarna cerah, dengan tulisan Ouyang terukir di dada kirinya. Mereka adalah anggota keluarga Ouyang, salah satu dari 3 keluarga besar. 5 hantu dan yang lainnya mengetahui kekuatan di sini dengan sangat baik, jadi ketika mereka melihat kata itu, mereka tersenyum ringan. Para kultivator di sekitarnya menunjukkan rasa kagum di mata mereka setelah melihat pakaian yang dikenakannya. Keluarga Ouyang memiliki prestise yang sangat tinggi. Bahkan murid biasa dari keluarga Ouyang lebih unggul di depan keberadaan kultivator biasa, tidak ada yang berani menyinggung. Apa yang kamu inginkan dariku? Tidak ada rasa hormat di wajah Yi Chen, dan dia terlihat sangat polos. Dilihat dari sikap pihak lain, itu mungkin bukan hal yang baik, jadi tidak perlu memberinya pandangan yang baik. Anda baru saja mendapatkan buku bergambar bintang 8. Tuan muda saya menyukainya dan mengukir buku bergambar bintang 8 untuk kami. Kami dapat memberi Anda harga yang bagus. Murid dari keluarga Ouyang tidak memiliki rasa hormat sedikit pun dalam nadanya, seolah-olah dia sedang memerintahkan Yi Chen untuk melakukan sesuatu. Terlihat jelas dari pandangan bahwa dia terbiasa mendominasi. Oh, siapa tuan mudamu? Kata Yi Chen tanpa marah sama sekali, dengan senyum tipis di wajahnya. Nak, apakah kamu hanya berpura-pura? Kamu bahkan tidak tahu tentang saudaraku Ouyang. Wajah murid Ouyang berubah muram. Aku sudah banyak mendengar tentang kucing dan guk-guk. Ini benar-benar pertama kalinya Tuan Ouyang mendengar tentang mereka. Apakah ini ras baru? Untuk orang seperti itu, aneh jika Yi Chen terlihat baik padanya dan gemetar kepalanya. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, kelima hantu itu semuanya tertawa. Kalimat ini secara langsung membandingkan mereka dengan binatang buas, yang sungguh merusak. Para kultivator yang mengawasi memandang Yi Chen dengan tatapan aneh. Mereka semua ingin tahu siapa kultivator yang tampak aneh di depan mereka. Beraninya dia berbicara kepada seseorang dari keluarga Ouyang seperti ini. Merasa kasihan, karena berdasarkan pemahaman mereka terhadap murid keluarga Ouyang, beberapa orang di depan mereka ini tidak akan berakhir dengan baik. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang berani berbicara seperti ini kepada keluarga Ouyang kami. Pada saat ini, suara feminin terdengar di belakang murid muda itu, dan kemudian di bawah tatapan semua orang, seorang pria berpenampilan feminin memegang kipas lipat pemuda itu berjalan perlahan menuju sisi ini, matanya tertuju pada Yi Chen. Jenius nomor 1 dari keluarga Ouyang, Ouyang Yanan. Tingkat budidayanya menempati urutan kedua di antara generasi muda dari 4 negara besar. Pada tahun pertama,
dia adalah putra mahkota Dongling dari Kekaisaran Dongling. Yang ketiga dan keempat adalah putra mahkota Dongling dari Kekaisaran Dongling. Keluarga Liu masing-masing. Tuan Liu dan Wang Kai dari keluarga Wang. Ketika mereka melihatnya, wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan keterkejutan, dan kemudian mereka menunjuk ke arah Ouyang Yanan dengan mata kagum. Alam jiwa kuasi surgawi. Pihak lain tidak menyembunyikan auranya, jadi Yi Chen segera menilai tingkat kultivasinya dan sedikit menyipitkan matanya saat ini. Saudara Yanan, orang itu terlalu sombong. Dia sama sekali tidak memperhatikan keluarga Ouyang kita. Kita harus memberinya pelajaran. Namun, ketika dia tiba di sini, Ouyang Yanan mengabaikannya. Dia melambaikan kipas lipat di tangannya dan berkata, kalian terlihat sangat asing. Ini pasti pertama kalinya kalian datang ke kota Dongling kami. Saya minta maaf atas pelanggaran Anda saja, sekarang, selama Anda memberi saya salinan buku ilustrasi bintang 8, saya bisa melupakannya. Pihak lain sangat mendominasi dan tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali. Dia meminta buku bergambar bintang 8 yang baru saja diperoleh Yi Chen. Kota Dongling Anda, jika saya ingat dengan benar, sepertinya ada beberapa kekuatan yang bercokol di kota Dongling ini. Kapan kota itu menjadi milik Anda? Saya bilang itu milik keluarga Ouyang saya, dan itu milik keluarga Ouyang kami. Nada suara Ouyang Yanan penuh arogansi, dan dia sama sekali tidak menganggap serius kekuatan keluarga Wang. Itu bukan nada yang kecil. Hantu emas itu saling memandang, terkekeh pada saat yang sama, dan berkata, sepertinya kamu telah meyakinkan kami, dan merampas buku ilustrasi kami di jalan, keluarga. Apa perbedaan antara ini dan perampok? Kalau kamu memberiku buku bergambar itu, aku bisa memberimu harga yang bagus di tempat parkir mobil bekas, yang dianggap membeli buku bergambar itu darimu. Bukankah kamu senang? Hal itu akan berdampak buruk pada reputasi keluarga Ouyang. Karena pengaruhnya, dia tidak berani melakukan itu, maka dia mengusulkan untuk membeli buku bergambar. Maaf, saya tidak punya kebiasaan menjual barang. Kalau mau beli, cari orang lain. Yi Chen tidak pernah kekurangan uang, apalagi barang, jadi dia langsung menolak, melambaikan tangannya, dan pergi bersama Jin Gui dan yang lainnya tanpa meninggalkan kebaikan apapun kepada mereka. Siapa orang itu? Dia tidak berani memberikan wajah kepada Ouyang Yanan. Pada saat ini, para kultivator yang hadir memberi jalan kepada Yi Chen dan 6 orang lainnya, dan pada saat yang sama, kebingungan muncul di wajah mereka. Jika para pembudidaya biasa memiliki kesempatan seperti itu, mereka akan bergegas maju dan memberikan ilustrasi kepada orang-orang di keluarga Ouyang, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menabrak pohon besar keluarga Ouyang. Namun, Yi Chen dan yang lainnya tidak memiliki niat itu. Mereka menolak dengan sangat sederhana dan tidak menunjukkan belas kasihan, sehingga para pembudidaya yang hadir semua menebak-nebak identitas mereka. Teman ini, saya tidak berencana menjual buku ilustrasi Anda kepadanya, tetapi Anda dapat mempertimbangkan untuk menjualnya kepada saya. Pada saat ini, tawa samar terdengar di depan Yi Chen, dan beberapa sosok menghalangi jalan mereka. Mendengar hal tersebut, Yi Chen mendongak dan menemukan beberapa anak muda datang. Salah satunya tampan dan tampan, mengenakan jubah ular piton. Generasi muda terkuat di Dongling, Pangeran Dongling ada di sini. Ketika mereka melihatnya, para pembudidaya yang hadir sangat terkejut dan meneriakkan kata-kata ini pada saat yang bersamaan. Dia adalah Pangeran Dongling. Warna aneh muncul di mata Yi Chen. Baru saja dia mendengar para penggarap di sekitarnya menyebut orang ini. Mengapa dia ada di sini? Ouyang Yanan mengerutkan kening dan memandang Pangeran Dongling dengan sedikit rasa permusuhan. Pangeran, kami ingin membeli buku ilustrasimu. Kamu mau menjualnya atau tidak? Tetapkan harganya. Aku tidak pernah punya kebiasaan menjual barang. Jika kamu ingin membeli sesuatu, kamu bisa mencari orang lain. Kamu bahkan berani menolak pangeran kami, kamu sangat berani. Prajurit muda itu berteriak pelan. Pada saat ini, mereka semua melepaskan aura yang kuat dan langsung mengunci Yi Chen. Belum lagi pangeran, bahkan jika kaisar datang, kami tidak akan menjualnya. Yang terbaik adalah mengambil nafasmu, jika tidak, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Merasakan nafas mereka, Jin Gui mengambil langkah perlahan, jalan. Kali ini, setelah melihat sikap Jin Gui, para penonton semakin penasaran dengan identitas kelompok orang tersebut. Mereka tidak tahu siapa mereka, dan mereka justru berani menantang orang-orang dari kerajaan Dongling. Jika mereka tidak memiliki latar belakang atau dukungan yang kuat, saya pikir mereka pasti akan menderita dan tidak memiliki akhir yang baik. Para kultivator menunjuk ke arah kelompok Yi Chen, mata mereka penuh belas kasihan. Ini pertama kalinya seseorang berani berbicara dengan kita seperti ini.
6 tentara keluar dari belakang, dan aura yang mereka keluarkan bahkan lebih kuat. Namun, tingkat kultivasi mereka hanya di alam jiwa misterius, yang tidak berpengaruh Yi Chen dan yang lainnya. Awalnya aku hanya ingin pergi berbelanja dan menjemput gadis-gadis, tapi aku tidak menyangka akan bertemu dengan sekelompok orang buta. Sepertinya aku harus mengambil tindakan. Kakak senior, mengapa kamu harus melakukannya sendiri? Serahkan saja padaku. Yi Chen tersenyum tipis. Pihak lain jelas-jelas datang untuknya. Jika dia tidak melakukannya sendiri, bukankah dia akan mengecewakannya niat baik mereka? Sombong sekali. Dia sebenarnya mengatakan bahwa kami, Pangeran Dongling, adalah antek-antek yang tidak mencolok. Saya tidak tahu berapa tingkat kultivasinya. Mencari kematian. Keenam tentara itu sangat marah karena dipandang rendah. Mereka berteriak pelan pada saat yang sama, dan kemudian aura yang merembes keluar dari tubuh mereka menjadi lebih kuat dan langsung mengunci Yi Chen. Lebih baik memasang aura seperti ini yang tidak mengintimidasi sama sekali. Jangan malu. Yi Chen menyipitkan matanya sedikit, lalu menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan kemudian gelombang energi yang kuat menyebar dari tubuhnya, dan keenam aura yang dianggap kuat oleh para prajurit segera terhempas, dan mereka mundur selusin langkah. Bagaimana mungkin? Hanya gelombang kekuatan jiwa yang menghancurkan aura kami berenam. Mata beberapa prajurit penuh rasa tidak percaya. Dia benar-benar mengambil tindakan terhadap tentara Kekaisaran Dongling, dan dia melakukannya di depan putra mahkota Dongling. Para pembudidaya yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Yi Chen begitu berani dan budidayanya sangat kejam. Kupikir mereka akan memberiku pertarungan yang bagus, tapi ternyata mereka semua hanya sampah. Kata Yi Chen dengan ekspresi kecewa di wajahnya dan sedikit ketidakpuasan. Orang pembawa sial, awalnya dipandang rendah oleh Yi Chenru, keenam tentara itu sangat marah. Mereka saling memandang, lalu mengerahkan kekuatan jiwa mereka pada saat yang sama dan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Aku tidak menggunakan seluruh kekuatanku sekarang, jadi kamu memanfaatkannya. Jangan terbawa suasana dan biarkan kami mengirimmu kembali ke barat. Keenam orang itu berteriak dengan marah pada saat yang sama, dan kemudian kekuatan jiwa mereka dengan cepat mengembun di telapak tangan mereka, dan dengan suara angin kencang, mereka menyerang kepala Yi Chen. Soul Power Shield. Yi Chen menggelengkan kepalanya, dan dengan santai mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya. Gelombang kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridiannya, memadatkan perisai di depannya, memblokir semua serangan mereka. Alam jiwa bumi. Ketika mereka melihat perisai sempurna yang dipadatkan oleh Yi Chen, mereka berenam berseru pada saat yang bersamaan. Meledak. Tanpa memberi mereka kesempatan, Yi Chen mengubah formula ajaib lainnya, dan perisai yang dipadatkannya segera meledak, dan energi yang kuat menghempaskan mereka. Fiuh. Pada saat ini, Pangeran Dongling mengambil tindakan. Dia melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa yang kuat melonjak di sepanjang garis meridiannya, menangkap keenam prajurit dan memungkinkan mereka menstabilkan tubuh mereka. Dia layak menjadi yang terkuat di antara generasi muda kita di Dongling. Gelombang kekuatan jiwa ini sangat kejam. Kejutan muncul di wajah para pembudidaya yang menonton, dan mata mereka bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Tampaknya Pangeran Dongling akan mengambil tindakan. Rakyatnya akan dihukum di depan begitu banyak orang. Jika dia tidak mengambil tindakan, kerajaan Dongling akan kehilangan muka. Banyak pembudidaya memandang Yi Chen dengan kasihan di mata mereka, menyinggung Pangeran Dongling tidak akan berakhir dengan baik. Kami hanya ingin membeli buku bergambar itu darimu. Kamu boleh pergi jika tidak ingin menjualnya, tapi sepertinya tidak tepat menyerang bangsaku, kan? Pangeran Dongling tersenyum, tapi matanya berkilat dingin. Orang-orangmu yang memimpin, tapi sekarang ini salahku. Orang-orang Kekaisaran Dongling memang sombong, tapi mereka tidak punya modal untuk menjadi sombong. Wah, saat dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh Pangeran Dongling bergetar, dan aura yang kuat menembus dari tubuhnya, membawa angin yang menggigit, dan menyerang ke arah Yi Chen, langsung menutupi Yi Chen ruang terdistorsi. Alam jiwa kuasi surga. Yi Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan terlihat sangat tenang. Dia sepertinya tidak terpengaruh oleh aura Pangeran Dongling sedikit kekurangan kehangatan. Bagaimana ini mungkin? Di depan aura Pangeran Dongling, dia sebenarnya tidak ada hubungannya, dan dia terlihat sangat santai. Apakah dia juga jiwa kuasi surgawi? Suasana hati para kultivator yang hadir hanya bisa diungkapkan sebagai terkejut untuk menggambarkan. Pangeran Dongling yang tadinya sangat tenang, tidak bisa lagi tetap tenang saat ini, karena akibat seperti itu jauh di luar dugaannya tubuhnya menjadi lebih ganas. Tingkat aura ini tidak berpengaruh padaku, tapi tidak sopan jika tidak membalasnya. Matanya menyipit saat ini.
Ketika Yi Chen mengucapkan kata-kata ini, dia melangkah keras dengan kakinya, dan nafas yang mengerikan menembus dari tubuhnya, seperti binatang buas, merobek nafas Pangeran Dongling. Buka dan serang langsung ke arah dia. Meskipun tingkat kultivasi Yi Chen juga dekat dengan alam jiwa surgawi, tingkat kultivasinya saat ini dapat bersaing dengan alam jiwa surgawi. Meskipun Pangeran Dongling juga seorang jenius, dia tidak cukup baik di depan Yi Chen. Apa? Pangeran Dongling terkejut, tapi dia bereaksi dengan cepat, mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan perisai kekuatan jiwa yang tidak lengkap terbentuk di sekujur tubuhnya, membantunya memblokir serangan aura Yi Chen, tapi dia masih terkejut. Keluar beberapa langkah. Selama kompetisi nafas, Pangeran Dongling benar-benar kalah. Para kultivator yang hadir merasa seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Dilihat dari usia mereka, Yi Chen, yang telah menggunakan keajaiban transformasi, adalah seperti bagus karena dia mirip dengan Pangeran Dongling, jadi sekarang mereka semua meragukan apakah Yi Chen adalah seorang jenius dari tempat lain. Menurut kultivasi saudara muda Yi Chen, dia benar-benar tak terkalahkan di alam yang sama. Bahkan jika itu adalah tantangan lintas level, selama dia bukan jenius tingkat evil, dia bisa menang, tertawa pelan. Mustahil. Wajah Pangeran Dongling berubah muram. Ditolak di depan begitu banyak orang bagaikan sebuah tamparan di wajah, menyebabkan wajahnya terbakar kesakitan. Fiuh, dia tidak ragu sama sekali. Pada saat ini, dia dengan cepat mengatupkan kedua tangannya, kekuatan jiwa mengalir di sepanjang meridiannya, mengembun di tangannya, dan kemudian dia bergegas menuju Yi Chen dengan kedua kakinya. Basmi, dia sangat cepat dan tiba di depan Yi Chen dalam sekejap mata. Telapak tangan kanannya menghantam Yi Chen dengan suara siulan angin. Fiuh, meskipun Yi Chen yakin akan menang, lawannya adalah seorang jenius dengan tingkat kultivasi yang sebanding dengannya. Seekor singa melawan kelinci dengan seluruh kekuatannya, jadi dia tidak ragu sama sekali, membawa angin bersiul. Boom! Kedua sosok itu bertabrakan, dan suara yang memekakkan telinga menyebar ke sekeliling. Kemudian Yi Chen mundur selangkah, sementara Pangeran Dongling mundur selusin langkah. Para kultivator yang menonton sudah sangat terkejut. Ouyang Yanan, yang baru saja memprovokasi Yi Chen, juga tidak percaya. Tingkat kultivasinya lebih rendah daripada Pangeran Dongling lawan Chen. Siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Giliranku. Yi Chen tersenyum tipis, dan kemudian tubuhnya gemetar, meninggalkan bayangan di tempat, menyeret angin bersiul dan bergegas menuju Pangeran Dongling. Boom! Kekuatan jiwa melonjak, mengembun di antara telapak tangan, dan membuat serangkaian suara memekakkan telinga seperti guntur. Keterampilan jiwa inferior tingkat 5 telapak guntur langit tingkat kelima. Sebuah teriakan terdengar di dalam hatinya, dan kemudian kekuatan jiwa yang terkondensasi di telapak tangan Yi Chen bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan dan membombardir ke arah Pangeran Dongling. Kekuatannya begitu kuat sehingga Pangeran Dongling tidak berani mengabaikannya sama sekali. Saat ini, dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan jiwanya dan menghadapinya dengan angin kencang. Boom! Suara memekakkan telinga menyebar, dan para pembudidaya yang lebih dekat terpengaruh, dengan ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk menyingkir, sementara Pangeran Dongling mundur di bawah serangan Yi Chen. Siapa kamu? Mata Pangeran Dongling berkilat dingin, dan dia tidak terus menyerang. Tebak, Yi Chen sangat marah sehingga dia tidak mau membayar nyawanya. Jika Pangeran Dongling bisa menebak, apakah dia masih akan bertanya? Berpura-pura di depanku, jika kultivasimu hanya pada level ini, kamu bukan tandinganku. Kejutan di wajah Pangeran Dongling menghilang, dan dia kembali ke pandangan terpisah, dengan mata dingin menatap Yi Chen. Ternyata masih ada kekuatan tersembunyi. Yi Chen bisa membuat penilaian ini dari postur lawannya, tapi wajahnya sangat tenang. Dia mengangkat bahu dan berkata, bahkan jika kamu menggunakan tingkat kultivasimu yang sebenarnya, aku akan meyakinkanmu untuk melakukannya kalah lisan. Sombong. Ketika mendengar kalimat ini, Pangeran Dongling berteriak dengan dingin, dan kemudian dia berhenti berbicara omong kosong. Tubuhnya bergetar hebat, dan nafas yang lebih menakutkan menembus dari tubuhnya aura yang keluar bahkan lebih kuat, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Angin kencang bertiup di sekujur tubuhnya, dan wajah para pembudidaya yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut. Ternyata dia tidak menggunakan kekuatan aslinya. Biar saya katakan saja, bagaimana mungkin jenius nomor satu kita di Dongling bisa kalah dari seorang kultivator tak dikenal. Aura yang dikeluarkan Pangeran Dongling sekarang jauh lebih kuat dari orang itu. Kecuali dia juga memiliki kartu truf, dia pasti tidak akan menjadi lawan sang pangeran. Kali ini, dia menatap Yi Chen dengan mata penuh belas kasihan.
Kamu harus membayar harga karena bersikap sombong. Tunggu saja sampai disiksa sampai mati. Nafasku meningkat pesat. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertarung dengan baik. Yi Chen mengangkat bahu dan berkata, "Hah." Pangeran Dongling sudah kesal dengan sikap ceroboh Yi Chen. Kali ini dia tidak mengatakan omong kosong apapun. Dia mencubit formula ajaib dengan kedua tangannya, dan kemudian kekuatan jiwanya melonjak dengan cepat, mengembunkan pedang panjang di depannya. "Basmi!" Pangeran Dongling berteriak dengan marah, dan kemudian dia dengan cepat menyerang ke depan dengan tangan membentuk segel. Tiba-tiba, pedang panjang itu meluncur ke arah Yi Chen dengan suara siulan angin. Perisai kekuatan jiwa, angin yang menggigit datang. Mata Yi Chen sedikit menyipit, tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan jiwanya melonjak, dengan cepat mengembunkan perisai di depannya. Boom menyusul, energinya mengenai perisai Yi Chen, dan suara tumpul keluar. Semua serangannya diblokir, dan hanya beberapa retakan yang muncul di titik tumbukan. Hei, kali ini serangan itu diblokir oleh Yi Chen lagi. Ekspresi ganas muncul di wajah Pangeran Dongling, lalu dia melintas dan bergegas keluar sambil menyeret bayangan, kekuatan jiwanya menempel di lengannya. Suara boom yang memekakkan telinga keluar, dan perisai Yi Chen hancur karena serangan ini. Dia terlempar mundur beberapa langkah dengan suatu kekuatan, tapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Hanya ada satu tujuan untuk berpura-pura di hadapanku, yaitu kematian. Aura yang dikeluarkan oleh Pangeran Dongling menjadi semakin kuat, matanya terpaku erat pada Yi Chen, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan dia bergegas maju lagi dengan kecepatan yang sangat cepat, dengan deru angin yang terdengar dengan momentum yang besar. Pangeran Dongling mendatangi Yi Chen dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan jiwanya melonjak seperti kilat, dan suara gemuruh sangat menakutkan. Cahaya tajam melintas di matanya yang sedikit menyipit. Tanpa ragu-ragu, Yi Chen memutar pinggangnya dengan keras, melingkarkan kekuatan jiwa yang kuat dengan kaki kanannya, dan kemudian menyapukannya dengan cepat. Boom, kedua sosok itu bertabrakan, lalu kedua sosok itu dengan cepat terbang mundur. Pangeran Dongling mundur 3 langkah, sementara Yi Chen mundur 7 langkah. Dia memang jenius terkuat kita di Dongling. Ketika dia sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, orang itu sama sekali bukan tandingannya. Para pembudidaya yang hadir memandang Pangeran Dongling dengan mata penuh kekaguman, sambil menatap Yi Chen itu semua belas kasihan. Kamu sebenarnya bisa menahan 2 seranganku, tapi kamu tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkanku. Jika kamu mengaku kalah sekarang, aku bisa memberimu waktu yang menyenangkan, kata Pangeran Dongling dingin. Beri aku kesenangan. Ini menarik. Yi Chen tidak memasukkannya ke dalam hati, meregangkan tubuh, dan tulang serta otot di tubuhnya menggeliat, mengeluarkan bunyi klik, dan berkata awalnya, aku hanya ingin menggunakan 20% dari kekuatanku untuk mengalahkanmu. Untuk mengalahkan, sepertinya dibutuhkan kekuatan beberapa persen lebih banyak. Kekuatan 20%. Apakah dia hanya menunjukkan kekuatan 20%? Ketika mereka mendengar kata-kata ini, para kultivator yang hadir melebarkan mata mereka dan menatap Yi Chen dengan tidak percaya. Omong kosong itu sangat keras, maka aku akan mengalahkanmu sekarang untuk melihat apa lagi yang ingin kamu katakan. Pangeran Dongling mengeluarkan pedang panjang, lalu mengerahkan kekuatan jiwanya untuk dituangkan ke dalamnya, dan suara sedikit gemetar terdengar. Sepertinya pangeran akan mengambil tindakan. Anak itu dalam masalah. Beberapa tentara mengatakan ini dan kemudian bersembunyi jauh. Yang terbaik adalah menggunakan seluruh kekuatanmu, karena kamu hanya memiliki satu kesempatan ini untuk mengambil tindakan. Merasakan kekuatan yang telah dia kumpulkan, Yi Chen berkata sambil tersenyum. Pangeran Dongling tidak berkata apa-apa. Cahaya menyilaukan terpancar dari pedangnya, seterang matahari. Keterampilan jiwa inferior kelas 8 Tianxia Yaori. Setelah kekuatan dikumpulkan, Pangeran Dongling berteriak dengan marah, dan kemudian dengan cepat menyerang dengan senjata di tangannya. Suara gemetar terdengar, dan kemudian energi tirani keluar dari senjatanya, mengembunkan pedang raksasa dan menebas Chao Yi Chen, itu sangat kuat sehingga ruangnya terdistorsi kemanapun ia pergi di wajah mereka. Kekuatan ini terlalu kuat, bahkan mereka yang berada di alam jiwa surgawi harus menganggapnya serius. Beberapa alam jiwa surgawi biasa bahkan akan terluka. Orang itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Para kultivator yang hadir dengan cepat mengerahkan kekuatan jiwa mereka dan mundur, karena takut terpengaruh, dan pada saat yang sama menatap Yi Chen dengan mata penuh belas kasihan. Ups! Di bawah tatapan mereka, ketika energi hendak mengenai Yi Chen, mereka melihatnya tersenyum tipis, lalu tubuhnya bergetar dan dia segera menghilang dari tempatnya. Suara boom yang memekakkan telinga terdengar, dan lubang yang dalam segera meledak dari tempat dia berdiri tadi, dengan pasir dan batu berceceran di mana-mana.
Apa? Dia sebenarnya menggunakan kecepatannya untuk menghindarinya, bagaimana mungkin? Saat melihat pemandangan ini, para kultivator yang hadir merasa tidak bisa dipercaya. Seni penyegelan. Pada saat ini, sebuah teriakan terdengar di udara. Dalam sekejap, Yi Chen datang ke belakang Pangeran Dongling dan membentuk segel dengan tangannya untuk mengenai dantiannya. Aliran energi wah mengikuti jari Yi Chen dan memasuki dantian Pangeran Dongling. Setelah beberapa saat, semua kekuatan jiwa Pangeran Dongling tertahan, dan auranya melemah saat ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki teknik penyegelan? Pangeran Dongling tampak tidak percaya. Saat ini, Yi Chen berada di depannya. Pangeran Dongling ingin mengerahkan kekuatan jiwanya untuk melawan, tetapi teknik penyegelannya berhasil. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba merasakannya, kekuatan jiwanya tidak menunjukkan reaksi sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Para kultivator yang hadir juga sangat terkejut. Kebanyakan dari mereka mengira mereka sedang bermimpi dan apa yang mereka lihat tidak nyata. Aku akan bersenang-senang denganmu sekarang. Yi Chen mengangkat sudut mulutnya dan memukul perut Pangeran Dongling dengan pukulan, dan kekuatan sombong itu menjatuhkannya. Peng jatuh dengan keras ke tanah. Pangeran Dongling, yang tidak memiliki perlindungan jiwa, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kamu berani menahan rasa sakit yang parah? Pangeran Dongling menatap Yi Chen dengan mata galak. Ini adalah pertama kalinya dia dipermalukan seperti ini sejak dia masih kecil, pasti akan bertarung sampai mati tanpa ragu-ragu. Sepertinya tidak ada salahnya memberimu sedikit pelajaran sekarang. Yi Chen tersenyum tipis, lalu tubuhnya gemetar dan menghilang seketika ditendang. Tendangannya begitu keras hingga beberapa tulang rusuk Pangeran Dongling patah. Hei, siapa dia? Dia tidak ragu-ragu dalam mengambil tindakan. Bukankah dia takut kerajaan Dongling akan mengejarnya sampai akhir? Jika kamu berani bergerak lagi, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini, teriak Pangeran Dongling dingin kali ini. Oh, aku sangat menantikan untuk melihat metode apa yang akan kamu gunakan untuk membuatku menyesalinya. Yi Chen mengabaikannya sama sekali, berjalan perlahan ke sisi Pangeran Dongling, meraihnya, dan kemudian membuangnya keluar dan membentur tembok jauh dengan keras, menyebabkan jeritan. Tindakannya seperti melempar guk-guk mati tanpa ada keraguan. Para pembudidaya yang hadir melebarkan mata karena ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan tidak di depan mereka, mereka tidak akan mempercayainya. Aku pasti akan membasmimu. Pangeran Dongling meneriakkan ini dengan wajah dingin, menatap Yi Chen dengan erat. Ada banyak orang yang ingin membasmiku, dan kamu termasuk di antara mereka. Tapi karena kamu ingin membasmiku, aku minta maaf. Biasanya aku tidak suka meninggalkan masalah. Setelah mendengar apa yang dia katakan, tatapan dingin melintas di mata Yi Chen, lalu dia membalikkan telapak tangan kanannya, belati muncul di tangannya, dan dia berjalan menuju Pangeran Dongling. Apa? Apakah dia akan membasmi Pangeran Dongling? Ketika mereka melihat tindakan Yi Chen, para penggarap yang hadir tersentak, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Apa yang ingin kamu lakukan? Keenam tentara itu akhirnya bereaksi dan dengan cepat berdiri di depan Pangeran Dongling sambil berteriak dengan marah. Jangan khawatir, aku hanya ingin mengirim tuanmu ke neraka sebentar. Apakah kalian berenam ingin menemaninya? Yi Chen tersenyum acuh tak acuh dan terus berjalan. Keenam tentara itu menelan ludah dan menatap Yi Chen dengan mata ketakutan. Siapa yang berani menyerangku dan pangeran? Pada saat ini, teriakan marah terdengar tidak jauh, dan kemudian Yi Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ada aura yang sangat menakutkan datang dari depan, yang segera menyelimuti dirinya secara hidup. Wah, auranya sangat kuat. Yi Chen merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya, dan dia merasa seperti tidak bisa bernapas. Dia segera menggerakkan pikirannya dan mengerahkan auranya sendiri untuk memblokirnya, dan sebagainya tekanan segera hilang. Huff, kamu bisa menahan nafasku sebentar. Pantas saja kamu berani menyakitiku, putra mahkota kerajaan Dongling. Pengunjung itu sangat terkejut dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, Yi Chen mendongak dan menemukan bahwa orang yang datang adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian kerajaan Dongling. Wajahnya penuh kedinginan, dan dia menatap Yi Chen dengan mata menunggu pembasmian. Alam jiwa surgawi. Ketika dia melihatnya, mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Tai Sang Guoshi. Ketika beberapa tentara melihat lelaki tua itu, mereka meneriakkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada 5 Grandmaster tertinggi di Kekaisaran Dongling, semuanya memiliki tingkat kultivasi alam jiwa surgawi. Yang di depan Anda adalah Master Kekaisaran Jinming, yang sangat kuat. Meskipun orang itu bisa mengalahkan pangeran dari Dongling, dia pasti tidak berada di alam jiwa surgawi.
Lawanku, mereka semua dalam masalah. Para kultivator yang hadir mengatakan ini, dan kemudian memandang Yi Chen dengan kasihan. Taisang Guoshi, sepertinya dia sangat kuat. Lawannya adalah alam jiwa surgawi, dan auranya lebih kuat dari alam jiwa surgawi rata-rata. Jika ada pertarungan nyata, peluang Yi Chen untuk menang tidak tinggi. Hatinya dipenuhi dengan kesungguhan, namun tidak ada sedikit pun rasa gugup di wajahnya, malah dia tersenyum ringan. Tanpa diduga, pihak lain mengetahui bahwa dia berada di alam jiwa surgawi dan masih mempertahankan penampilan tenang. Tuan Kekaisaran Jinming agak terkejut, tetapi wajahnya menjadi semakin dingin, dan dia berkata, siapa kamu, dan apa itu? Tujuan datang ke kota Dongling kami. Meskipun Yi Chen menggunakan seni transformasi, dilihat dari usianya, dia baru berusia pertengahan 20-an. Pada usia seperti itu, dengan tingkat kultivasi di alam jiwa kuasi surgawi, dia pasti jenius dari kekuatan lokal lainnya, jadi Jinming bertanya padanya seperti ini. Kota Dongling awalnya adalah tempat perdagangan terbesar di wilayah utara. Bukankah tidak apa-apa bagi kami datang ke sini untuk bersenang-senang? Lagi pula, ini sepertinya bukan wilayah kerajaan Donglingmu, kan? Meskipun kami benar-benar punya suatu tujuan, apa hubungannya denganmu? Jin Gui dan yang lainnya tersenyum. Kamu berani menjadi begitu sombong di depanku? Kamu sangat berani, teriak Jinming dingin, lalu menggunakan kedua tangannya untuk menekan formula ajaib, dan aura yang dia keluarkan menjadi lebih kuat. Jika kamu ingin menekan kami dengan nafasmu, jangan berpikir bahwa kami takut padamu karena kamu berada di alam jiwa surgawi. 5 hantu emas berteriak dengan marah pada saat yang sama, dan kemudian mengerahkan kekuatan jiwa mereka dengan cepat membombardir ke depan. Suara boom yang tumpul keluar, dan 5 Jin Gui menghentikan nafas, yang mengejutkan Jinming. Tampaknya kecuali Yi Chen, tingkat kultivasi orang-orang di sebelahnya tidak lemah. Huff, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Tapi Jinming hanya mencibir, dan kemudian menggunakan kedua tangannya untuk memutar formula ajaib. Kekuatan jiwanya terus meningkat, dan wajah 5 Jin Gui dan 5 orang berubah sedikit. Mereka tidak bisa bertahan lagi. Sepertinya kita tidak bisa berbuat apa-apa jika kita tidak mengambil tindakan. Yi Chen menghela nafas dalam diam, lalu matanya bersinar dengan cahaya yang tajam, dan tinjunya terkepal saat ini. Menghadapi ahli alam jiwa surgawi yang kuat, apakah dia masih akan mengambil tindakan? Setelah merasakan semangat juang yang dilepaskan oleh Yi Chen, para pembudidaya yang hadir sangat terkejut dan menatap Yi Chen dengan mata aneh. Dilihat dari aura yang baru saja dia keluarkan, dia hanyalah alam jiwa semu surgawi, dan dilihat dari usianya, tidak peduli berapa tingkat kultivasinya, mustahil baginya untuk berada di alam jiwa surgawi pasti kalah. Auranya jauh lebih kuat dari Raging Thunder. Lebih baik tidak bertarung dengan mereka saat ini. Di depanku, Jinming, apa menurutmu kamu bisa pergi dengan selamat? Ketika mereka mendengar kata-kata Jin Gui, mereka mengira Yi Chen dan yang lainnya bersiap untuk melarikan diri, jadi mereka mencibir. Apakah perlu untuk pergi? Yi Chen hanya tersenyum tipis. Bahkan jika mereka berjuang keras, dengan kekuatan penuhnya, mereka belum tentu kalah. Mendengar perkataannya, semua yang hadir termasuk Jinming sangat bingung, karena melihat ekspresi percaya diri Yi Chen, adakah jalan keluar bagi mereka? Lebih baik tarik napasmu sekarang, kalau tidak kamu pasti akan menyesalinya. Jin Gui dan yang lainnya kembali tenang, dengan ekspresi dingin di wajah mereka. Mereka berani mengancam Tuan Kekaisaran Jinming. Mereka benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Tidakkah mereka tahu bahwa Tuan Kekaisaran Jinming adalah yang paling kejam di antara semua yang sebelumnya? Chen dan yang lainnya, dengan rasa kasihan di mata mereka, dalam pikiran mereka, mereka sudah bisa mensimulasikan kematian tragis Yi Chen dan lainnya. Mengancamku, wajah Jinming menjadi dingin saat ini, dan dia mendengus dingin di dalam hatinya. Kemudian tubuhnya bergetar, mengeluarkan aura yang lebih menakutkan, yang segera menyebabkan keringat dingin keluar di dahi Jin Gui. Hah, setelah melihat situasi ini, Yi Chen tidak ragu-ragu sama sekali. Dia mencubit formula ajaib itu dengan kedua tangannya, dan aura kuat merembes keluar dari tubuhnya, dan dia bergegas maju dengan suara siulan angin. Suara benturan boom terdengar, dan nafas Yi Chen dan nafas Jinming bertabrakan. Pada saat ini, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka, karena di bawah tatapan mereka, Yi Chen benar-benar menggunakan kekuatannya sendiri untuk melumpuhkan tubuh Jinming. Nafas terhenti. Jin Gui dan mereka berlima merasa bahwa semua tekanan telah hilang saat ini, dan tidak bisa menahan nafas lega. Dia benar-benar memblokir aura alam jiwa surgawi berdasarkan budidayanya di alam jiwa kuasi surgawi. Sungguh sulit dipercaya. Para pembudidaya yang hadir semuanya berseru.
Perintah Long Yuan ada di sini. Jika kamu tidak mundur, kerajaan Donglingmu akan menanggung akibatnya. Jin Gui, yang mendapatkan kembali kebebasannya, berteriak marah mereka di tubuh Jin Gui. Di tubuhnya, di bawah pandangan semua orang, Jin Gui mengeluarkan token seukuran kepalan tangan dari cincin penyimpanan, terbuat dari emas murni, dengan ukiran naga di atasnya dan 4 karakter Akademi Long Yuan tertulis di tengahnya. Apa? Itu adalah tanda dari Universitas Long Yuan. Apakah mereka dari Universitas Long Yuan? Ketika mereka melihat tanda itu, para penggarap yang hadir semuanya berseru, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Umumnya, ketika siswa keluar, Long Yuan College akan memberi mereka sebuah tanda. Token ini melambangkan keagungan tertinggi dari Long Yuan College. Selama Anda membawanya, tidak peduli kekuatan apa yang Anda lihat, Anda harus mundur. Ekspresi Penatua Jin Ming berubah, karena mereka tidak pernah mengira bahwa Yi Chen dan yang lainnya berasal dari Universitas Long Yuan, yang merupakan kekuatan terbesar di daratan dan memiliki otoritas tertinggi. Jika Yi Chen dan yang lainnya benar-benar dari Long Yuan College, bukankah itu berarti mereka telah menyinggung Long Yuan College? Menghadapi kekuatan yang menakutkan dan mencekik, kerajaan Dongling mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Murid dari Universitas Long Yuan tidak diperbolehkan meninggalkan akademi dengan mudah, dan menilai dari penampilanmu, kamu tidak bisa berasal dari Universitas Long Yuan. Bagaimana kamu bisa menggunakan sepotong token Long Yuan untuk menakuti siapapun? Mendengar perkataannya, para kultivator yang hadir akhirnya menyadari, ya, jika Yi Chen dan yang lainnya benar-benar dari Long Yuan College, mengapa mereka tidak mengungkapkan identitas mereka dari awal? Selain itu, Long Yuan College di mata mereka, orang ini adalah tipenya orang yang menyendiri dan tak tersentuh. Bagaimana dia bisa muncul di sini dengan santai? Hu disambut dengan kecurigaan oleh semua orang. Jin Gui dan yang lainnya tidak terkejut sama sekali. Tanpa berkata apa-apa, di bawah tatapan semua orang, mereka mengerahkan jejak kekuatan jiwa untuk disuntikkan ke dalam Long Yuan Order. Bas terdengar suara sedikit gemetar, dan kemudian Long Yuan Order melepaskan cahaya keemasan yang terang, dan semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata pada saat ini. Aum pada saat ini, auman naga terdengar di udara, dan cahaya keemasan segera mengembun menjadi naga emas, melayang di kehampaan, membuat semua orang yang hadir terengah-engah. Dikatakan bahwa Ordo Long Yuan dapat memadatkan naga emas selama ia mengerahkan kekuatan jiwa untuk menyuntikkannya. Itu karena karakteristik formasi unik dari Universitas Long Yuan, tidak ada yang bisa melakukannya. Tampaknya mereka benar-benar Long Yuan perguruan tinggi. Awalnya, para pembudidaya itu meragukan identitas Yi Chen, tetapi ketika mereka melihat naga emas, satu-satunya keraguan di hati mereka menghilang tanpa jejak. Long Yuan Order masih memiliki kekuatan seperti itu. Yi Chen, yang baru saja masuk akademi, tidak tahu banyak tentang ini. Hei Jin Gui sekali lagi mengerahkan jejak kekuatan jiwa untuk disuntikkan ke dalam token Long Yuan, dan naga emas segera kembali ke token itu dan berkata, bisakah kamu menarik kembali nafasmu sekarang? Ketika mereka mendengar kata-kata ini, Pangeran Dongling dan yang lainnya bereaksi. Saat ini, wajah mereka sangat jelek. Dengan kekuatan seperti Universitas Long Yuan, mereka biasanya tidak punya waktu untuk menjilat mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan seperti itu, benar-benar tersinggung kali ini. Ya, itu adalah kekuatan terkuat di benua Long Yuan. Tampaknya ia akan menderita di masa depan. Hah, Jin Ming tidak berani gegabah saat ini. Tubuhnya gemetar, lalu nafas kembali ke tubuhnya seperti banjir mata acuh tak acuh. Adegan itu sangat sunyi saat ini. Mata semua orang terfokus pada Yi Chen dan yang lainnya. Tidak ada lagi ejekan dan penghinaan sebelumnya di mata mereka, tetapi sedikit rasa kagum hanya yang kuat yang bisa dihormati, hanya yang kuat yang bisa mendapatkan martabat. Tentu saja, selain kekuatan Yi Chen sendiri, yang lebih penting adalah kekuatan yang menakutkan dan mencekik di belakang mereka. Baru saja mereka semua berpikir bahwa Yi Chen dan yang lainnya pasti tidak akan berakhir dengan baik, tetapi sekarang mereka berpikir sebaliknya. Mereka telah menyinggung Yi Chen dan kelompoknya, yang memiliki latar belakang di Long Yuan College, dan Kekaisaran Dongling mungkin ada di dalamnya masalah. Untungnya, saya tidak melakukan apapun sekarang, jika tidak maka pasti akan membawa masalah bagi keluarga. Mata Ouyang Yanan bersinar dengan kegembiraan saat ini, dan dia memandang Jin Ming dan teman-temannya dengan mata penuh rasa senang. Ternyata mereka dari Long Yuan College. Pantas saja mereka begitu tenang sejak awal. Sepertinya Long Yuan College-mu benar-benar tidak punya siapa-siapa, jadi kami mengirimmu keluar. Tawa sinis datang dari belakang Jin Ming dan yang lainnya, keluar. Siapa yang berani bersikap tidak hormat kepada orang-orang di Long Yuan College?
Ketika mereka mendengar kata-kata ini, para kultivator yang hadir sangat terkejut dan menoleh untuk melihat ke arah suara tersebut. Di bawah tatapan mereka, 3 sosok berjubah hitam berjalan perlahan dari kejauhan. Yi Chen dan yang lainnya menoleh dan mengerutkan kening. Siapa mereka? Mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Pihak lain tahu bahwa mereka berasal dari Universitas Longyuan, tetapi nada kata-kata mereka barusan penuh dengan penghinaan dan penghinaan mereka tidak takut dengan Longyuan Cholege. Mungkinkah mereka juga menyembunyikan kekuatan mereka? Bahkan Jin Ming dan orang lain yang berada di sekitar tidak mengetahui identitas pengunjung tersebut. Saat ini, mereka, seperti Yi Chen dan lainnya, tidak mengetahui siapa pengunjung tersebut dan sama-sama bingung. Siapa kamu? Jin Gui dan yang lainnya menatap ketiga sosok itu. Dari tubuh mereka, Jin Gui dan yang lainnya merasakan krisis. Sepertinya Sekte Taiksu kita tidak terlalu sering keluar, dan beberapa orang telah melupakan keberadaan kita. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dan dia mengucapkan kata-kata dingin saat ini. Salah satu dari 4 kekuatan tersembunyi, Sekte Taiksu. Yi Chen terkejut ketika mendengar apa yang mereka katakan, karena menurut pemahamannya, total ada 3 kekuatan tersembunyi, Universitas Longyuan, keluarga Mo, keluarga Du, dan satu lagi. Taiksu Men. Semua pembudidaya yang hadir sangat terkejut dan memandang mereka dengan tidak percaya. Orang-orang dari Sekte Taiksu hampir tidak keluar dan berjalan-jalan. Hei, di bawah tatapan semua orang, 3 orang yang mengaku sebagai Sekte Taiksu perlahan melepas topi jubah hitam mereka, dan wajah mereka langsung terlihat ke udara ada tato yang sangat istimewa. Tentu saja, itu hanya 2 kata Taiksu. Kedua kata ini sangat personal, seperti pola, sangat indah. Di belakang lelaki tua itu, ada seorang laki-laki dan seorang perempuan. Laki-laki itu berusia antara 20-89 tahun dan memiliki ukiran yang sama di dahinya. Yang lainnya adalah murid perempuan, usianya mirip dengan murid laki-laki, tapi tatonya dicap di lehernya, seperti bunga peoni yang mekar, sangat indah. Itulah ciri khas dari Sekte Taiksu. Mereka memang anggota dari Sekte Taiksu. Setelah melihat penampilan mereka, wajah Jin Gui sedikit tenggelam saat ini, menunjukkan permusuhan yang dalam. 4 kekuatan besar tidak cocok satu sama lain. Sebagai kekuatan tersembunyi, Sekte Taiksu juga memiliki fondasi yang kuat, tetapi jauh lebih rendah dari Universitas Longyuan, tetapi hal ini tidak menghalangi mereka untuk mendambakan posisi nomor 1 di daratan. Alam jiwa kuasi surga. Mata Yi Chen menyapu tubuh pria dan wanita itu, dan dia segera menilai kultivasi mereka. Kemudian dia berbalik untuk melihat pria tua itu, dan bahkan jika dia mengangkat alisnya, dia tidak bisa merasakan temperamen orang tua itu. Budidaya khusus. Tuan, dia adalah alam jiwa kuasi semesta. Pada saat ini, suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Kemampuan persepsinya sangat kuat, dan ia segera merasakan kultivasi lelaki tua itu. Ternyata dia adalah alam jiwa kuasi semesta. Mata Yi Chen yang sedikit menyipit bersinar dengan cahaya yang tajam. Alam jiwa kuasi semesta itu sangat kuat, jika terjadi konfrontasi, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan kalian dari Sekte Taiksu di sini. Setelah pulih dari keterkejutannya, nada suara Jin Gui sedikit menurun dan dia berkata. Ups, tepat ketika kata-kata Jin Gui baru saja jatuh, mata keruh lelaki tua itu bersinar dengan cahaya yang tajam, dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan keras, dan kekuatan jiwa tirani melonjak dengan kekuatan tanah longsor dan tsunami. Ups, ekspresi Jin Gui berubah. Dia tidak menyangka akan menyerang secara tiba-tiba. Dia segera menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya dan dengan cepat memadatkan perisai kekuatan jiwa yang tidak lengkap di depannya. Boom mengikuti dari dekat, dan kekuatan jiwa menghantam perisai, dan suara tumpul menyebar. Di depan alam jiwa kuasi Yu, budidaya hantu emas di alam jiwa kuasi Tian sama sekali tidak memadai, dan perisai itu segera hancur. Dan dia sendiri tersingkir. Kakak senior Jin Gui, Yi Chen berteriak pelan, dan kemudian menggunakan formula ajaib dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwa melonjak di sepanjang meridian, dan dia dengan cepat menangkapnya, membiarkan Jin Gui menstabilkan tubuhnya. Bukankah mentormu mengajarimu menggunakan gelar kehormatan, kamu, ketika berbicara dengan beberapa tetua? Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan dingin. Itu terlalu sombong. Wajah hantu air dan yang lainnya sangat jelek. Sungguh menyebalkan bahwa pihak lain akan menyerang hantu emas hanya karena masalah perebutan gelar. Taiksu Men, ini menarik. Yi Chen mengepalkan tinjunya saat ini. Jin Gui dan yang lainnya diserang. Ini bisa dikatakan sebagai tamparan di wajah Chiguo Guo. Pada saat ini,
lelaki tua dan kedua pemuda itu semuanya menoleh untuk melihat ke arah Yi Chen. Lelaki tua itu berkata melihat auramu, kamu adalah yang paling kuat di antara sedikit, tetapi jarak antara kamu dan aku bukanlah sebuah jarak. Mungkinkah kamu tidak diajarkan oleh instrukturmu apa artinya bertindak sesuai kemampuanmu? Maaf, instruktur kami tidak pernah mengatakan ini, tapi dia hanya mengatakan satu hal kepada kami: jika kamu bertemu seseorang yang tidak kamu sukai, kamu harus menginjaknya dengan keras. Kalimat ini sangat provokatif, dan para kultivator yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Yi Chen akan tetap begitu sombong di hadapan orang kuat seperti itu, dan tidak menganggap serius siapapun. Taring dan mulut yang tajam, aku bisa menghancurkanmu tanpa tuanku mengambil tindakan. Seorang pemuda di belakangnya berteriak dengan dingin, lalu menginjakkan kakinya ke tanah dan bergegas menuju Yi Chen dengan cepat. Lelaki tua itu tidak menghentikannya dan hanya menyaksikan semuanya dengan acuh tak acuh. Empat kekuatan besar tidak cocok satu sama lain. Pertarungan antar jenius adalah hal yang sangat normal dan sudah sering terjadi sebelumnya. Apakah kamu datang ke sini untuk mati di alam jiwa kuasi surga? Yi Chen tidak merasa gugup sama sekali, dan bahkan tertawa kecil saat ini. Kamu berani menjadi begitu sombong di depanku, kamu mencari kematian. Pemuda itu berteriak dengan dingin, lalu mengepalkan tinjunya erat-erat, kekuatan jiwa melonjak, dan dia menyerang dengan cepat, kekosongan itu hancur, dan dia datang dengan aura kekerasan. Lawannya memang seorang jenius yang dilatih oleh Sekte Taiksu. Meskipun ia juga merupakan jiwa kuasi surgawi, aura yang ia keluarkan lebih kuat daripada Pangeran Dongling. Peng angin kencang datang dari depan, Yi Chen membanting kaki kanannya ke tanah dan terbang ke udara dengan angin kencang, menyeret bayangan ke belakang dan menghindari serangannya. Dia benar-benar menghindarinya. Para kultivator yang hadir sangat terkejut dengan hasil ini. Satu gerakan akan mengalahkanmu. Meskipun dia tahu bahwa kultivasinya luar biasa, di bawah tatapan semua orang, Yi Chen mengucapkan kata-kata itu dengan ringan, dan kemudian masih berdiri di sana. Kamu tidak malu dengan kata-katamu. Meskipun dia sangat terkejut dengan kecepatan Yi Chen, kata-kata itu membuat murid Sekte Taiksu sangat marah. Dia memberikan minuman ringan dan kemudian bergegas maju lagi. Dia datang ke depan, mencubit formula ajaib dengan kedua tangan, kekuatan jiwa melonjak seperti banjir Jueti, dan binatang ajaib yang kuat mengembun di depan mereka, dan menabrak Yi Chen. Kali ini, Yi Chen tidak mengelak, cahaya tajam melintas di matanya, dan kemudian pikirannya bergerak, pembuluh darah seperti naga muncul di lengan kanannya, dan dia dengan cepat menyerang ke depan, lengan kanannya melingkar dengan nyala api berwarna-warni, dan ruang di sekitarnya dipenuhi dengan itu terbakar dan berputar, dan semua orang merasakan gelombang panas datang, dan mata mereka menunjukkan kengerian. Boom, tepat di bawah pandangan mereka, kedua sosok itu bertabrakan. Kekuatan pukulan Yi Chen sangat menakutkan, langsung menghilangkan energi pemuda itu, dan tinjunya membombardir perut pemuda itu. Puff! Pemuda itu merasakan sakit yang menyayat hati, dan kemudian terlempar oleh kekuatan yang sombong. Dia memuntahkan seteguk darah merah, dan pakaiannya ternoda bekas api panas, dan kemejanya langsung terbakar ketiadaan. Hei! Melihat situasi ini, lelaki tua dari Sekte Taiksu melambaikan tangannya dan gelombang kekuatan jiwa merembes keluar, langsung menutupi pemuda itu, memungkinkan dia untuk menstabilkan tubuhnya, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan jiwanya untuk memadamkannya, api. Pada saat ini, pemuda itu terlihat sangat malu, sementara para penggarap di sekitarnya sangat terkejut dan berkata benar saja, dia dikalahkan dengan satu gerakan. Api 5 warna yang dia gunakan tadi adalah harta karun. Kalau tidak, bagaimana bisa dia punya kekuatan mengerikan? Sekte Taiksu memang terlalu lemah. Yang disebut jenius sebenarnya tidak lebih dari itu. Yi Chen mengangkat bahu ringan, nadanya penuh penghinaan, sementara Jin Gui dan yang lainnya tertawa, yang akhirnya mengeluarkan bau mulut. Kamu, wajah pemuda yang kalah itu memerah. Dia sangat marah dan tidak mau saat ini, tapi dia memang dikalahkan hanya dengan satu gerakan, jadi dia tidak bisa berkata apa-apa. Huff, kata-kata Yi Chen tidak diragukan lagi memprovokasi keagungan Sekte Taiksu. Orang tua itu mendengus dingin, dan kemudian dengan cepat melambaikan tangannya, dan kekuatan jiwa tirani datang ke arah Yi Chen dengan angin yang menggigit. Alam jiwa kuasi Yu sedang mengambil tindakan. Hati Yi Chen menegang. Menurut tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak bisa melawan alam jiwa kuasi Yu, dia mungkin terluka. Tuan mengambil tindakan secara pribadi, dia sudah mati. Pemuda yang baru saja dikalahkan oleh Yi Chen memiliki tatapan dingin di matanya, dan menatap Yi Chen dengan mata penuh belas kasihan dengan jari kakinya. Apa yang akan terjadi pada Yi Chen saat dia keluar? Kapan Sekte Taiksu menjadi begitu ambisius dan berani menyerang murid-murid kita? Pada saat ini,
sebuah cibiran muncul di udara, dan kemudian energi tirani datang dari belakang Yi Chen. Boom terdengar sebagai hantaman yang dahsyat, dan kemudian fluktuasi energi yang terlihat dengan mata terbuka menyebar ke sekeliling. Tuan ada di sini. Jin Gui dan yang lainnya sangat terkejut. Ketika mereka berbalik untuk melihat, mereka menemukan bahwa orang yang datang tidak lain adalah Tuan Yiming orang tua dengan tenang. Salah satu dari 15 mentor legendaris dari Long Yuan Colege, Yiming. Pemuda itu meneriakkan kata-kata seperti itu. 15 mentor legendaris itu terkenal dan mustahil bagi mereka untuk tidak mengetahuinya. Jadi itu kamu? Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ketika lelaki tua itu melihat Yiming, wajahnya menjadi muram, dan ada rasa permusuhan yang kuat di wajahnya. Penatua dari Sekte Taiksu, Feng Shan. Instruktur Yiming hanya tersenyum tipis, menunjukkan nama orang lain, dan kemudian berkata saya tidak menyangka akan bertemu dengan Anda di sini. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, sebagai seorang penatua, tampaknya tidak benar menyerang murid-muridku, kan? Para siswa yang Anda latih tidak tahu apa itu kesopanan. Saya di sini untuk mendidik mereka untuk Anda, kata Feng Shan dingin. Oh, kalau begitu kamu juga ingin memberiku pelajaran. Instruktur Yiming terkekeh pelan, dan kemudian melepaskan aura yang sangat kuat yang memenuhi udara, membuat semua orang yang hadir terengah-engah. Instruktur Yiming benar-benar ahli alam Yuhun, sedangkan Feng Shan hanyalah alam kuasi Usoul. Jika terjadi perkelahian, dia tidak bisa menjadi lawan Instruktur Yiming, dan wajahnya berubah muram saat ini. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain, tapi Yiming masih sangat kuat. Pada saat ini, kata seperti ini bergema di udara. Itu sangat tiba-tiba dalam keadaan seperti itu membangun tidak jauh, menarik perhatian semua orang. Menilai dari nada ini, mungkinkah seseorang dengan kekuatan tersembunyi ada di sini lagi? Yi Chen sangat penasaran, dan seperti para kultivator, mereka semua menoleh dan melihat ke arah itu. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa di atap sebuah rumah, sekelompok penggarap berpakaian cerah sedang berdiri. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua, dan ada dua lelaki tua di sampingnya, diikuti oleh beberapa murid muda. Dan pakaian yang mereka kenakan memiliki ukiran karakter besar di bahu kanan mereka. Apakah mereka dari keluarga Du? Saat dia melihat pakaian yang mereka kenakan, ekspresi terkejut muncul di wajah Yi Chen. Du Kang. Ketika mentornya Yiming melihat pemimpinnya, dia menyebut nama ini dan berkata hari ini sangat hidup. Saya tidak menyangka akan bertemu orang-orang dari keluarga Du Anda di sini. Dari perkataan Instruktur Yiming, kita sudah bisa menilai identitas mereka. Tidak salah lagi, mereka adalah anggota keluarga Du. Tuan, Du Kang itu ada di alam Yuhun, dan dua lelaki tua di sampingnya berada di alam kuasi Yuhun. Suara monster kecil itu terdengar di telinga Yi Chen. Sepertinya mereka semua adalah orang kuat dari keluarga Du. Setelah mendengar kata-kata monster kecil itu, mata Yi Chen bersinar terang, dan hatinya juga sangat bingung. Di masa lalu, kekuatan tersembunyi ini umumnya tidak akan keluar. Apa alasannya kali ini? Mengapa mereka semua berkumpul di sini? Ataukah kedatangan mereka ada hubungannya dengan penyerangan terhadap keluarga Wang? 660